Wei Sang-eun adalah wanita yang hidup serba sempurna dan punya segalanya. Selain parasnya yang cantik, ia juga memiliki kepribadian menarik dengan dandanan ala wanita high class. Untuk menunjang gaya hidupnya, Sang-eun bekerja dalam bidang yang berkaitan dengan pernikahan, bukan sebagai konsultan, melainkan membuka jasa khusus yakni menjadi istri kontrak. Ia menawarkan layanan tersebut untuk membantu pria jomblo yang sedang butuh pasangan pura-pura. Sebelum menerima kontrak dengan klien, ia biasanya akan menyeleksi kandidat yang sesuai dengan kriterianya. Kriteria klien yang ia pilih harus dari kalangan kelas atas dengan latar belakang pendidikan dan pergerakan yang proper. Setelah lolos seleksi, ia akan melakukan konsultasi dengan klien terkait layanan yang dibutuhkan. Seperti saat menangani kasus seorang pria yang butuh pasangan pura-pura untuk sekedar diajak ke acara reuni sekolah. 잠깐, 이게 뭐 묻었다. Dalam menjalankan tugasnya, Sang-eun biasanya akan all out dalam membantu kliennya. Ia memang pandai berakting, bahkan kerap membuat kliennya terpana dengan layanan yang gadis itu berikan. Selain membantu menemani pria jomblo datang ke sebuah pesta, Sang-eun juga sering menangani kasus yang jauh lebih rumit. Kliennya bahkan tak hanya berasal dari Korea, melainkan menyebar ke berbagai negara yang salah satunya adalah Arab. Tak hanya sebagai teman kencan, Sang-eun juga terlibat dalam sebuah pernikahan pura-pura. Lewat jasanya, ia telah banyak membantu orang dalam urusan bisnis dan masalah pernikahan. 이렇게 다 반겨주셔서 너무 감사. Meskipun sering mendapatkan klien dari kalangan high class, Sang-eun rupanya juga pernah mendapati klien orang biasa. Ia adalah pemuda bernama Guangnam, anak laki-laki satu-satunya dalam sebuah keluarga sederhana. Semenjak kecil, Guangnam diikut-sertakan dalam berbagai kegiatan sekolah, taekwondo, dan banyak hal. Akan tetapi, ia ternyata seorang penyuka sesama jenis yang sampai saat ini belum bisa terbuka pada keluarganya. Guangnam lantas meminta Sang-eun untuk membantunya membuat pernikahan kontrak agar dirinya terbebas dari amukan keluarganya sendiri. Sang-eun yang merasa iba pada akhirnya bersedia membantu, di mana keduanya akhirnya menjadi sahabat baik hingga kini tinggal bersama. Selain Guangnam, Sang-eun juga memiliki klien reguler yang bernama Jong Ji-hoo. Ia adalah pria tampan dan mapan yang sudah menikah kontrak dengannya selama 5 tahun. Ji-hoo dan Sang-eun biasanya bertemu 3 kali dalam seminggu pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mereka biasanya menghabiskan waktu dengan makan malam di mana Ji-hoo yang memasak menunya. Meskipun terikat hubungan sebagai pasangan, namun keduanya tak pernah bersentuhan, apalagi melakukan hubungan sebagai suami istri. Pertemuan keduanya juga terbilang unik karena saat Sang-eun sedang dalam proses cerai ke-12 kalinya, pria itu tiba-tiba mendatangi Sang-eun dan melamarnya. Berbeda dengan kliennya yang lain, Ji-hoo juga tak punya tujuan jelas mengapa ia ingin menggunakan jasa Sang-eun. Mereka hanya sepakat untuk bertemu di hari tertentu dengan tidak saling mengungkapkan identitas pribadi masing-masing. Sang-eun juga hanya tahu jika pria tersebut bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki kepribadian yang pendiam. Terlepas dari apa yang disembunyikan oleh pria itu, Sang-eun tak pernah mau tahu. Sebagai seorang pria yang mapan, kehidupan Ji-hoo juga tak kalah sempurna dengan Sang-eun. Namun rupanya, ia adalah pribadi yang tertutup dan cenderung antisosial. Menginjak usia ke-30 tahun, Sang-eun memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Ia merasa harus mengakhiri semua ini dan hidup sebagai dirinya yang sebenarnya. Hari itu, ia hanya tinggal menyisakan 2 klien sebelum akhirnya mengadakan acara pensiun bersama Guangnam di malam harinya. Di lain tempat, aktor tampan bernama Kang Hae-jin sedang mendapat masalah saat proses syuting. Tiba-tiba saja ia ditampar oleh lawan mainnya yang bernama Yumi. Wanita itu rupanya merasa kecewa dengan sikap Hae-jin yang seolah mempermainkan perasaannya. Hae-jin sendiri adalah aktor yang saat ini sedang terkena skandal kencan dengan Yumi. 나도 진심이었어. Akan tetapi, Hae-jin sebenarnya memiliki cinta pertama yang ia temui di acara makan malam keluarga beberapa tahun yang lalu. Dan hingga saat ini, ia masih menyimpan perasaan kepada wanita yang dianggapnya keren dan seksi. Sayangnya, ia sudah lama tak berhubungan dengan wanita itu yang membuatnya semakin penasaran. Kembali pada Sang-eun yang terlihat menemui wanita bersama Nyonya Yo. Ia adalah wanita yang juga ada di masa kecil Sang-eun dan disebutnya sebagai orang yang paling kejam. Belum jelas hubungan di antara keduanya, namun yang pasti wanita itu selalu menerima uang dari Sang-eun. Uang itu dianggap sebagai bentuk ganti rugi atas kejadian yang sudah berlalu selama 13 tahun. Di malam harinya, Guangnam minum bersama Sang-eun untuk merayakan acara pensiun sahabatnya itu. Di meja lain, aktor Hae-jin juga terlihat sedang minum bersama asistennya. Ternyata Hae-jin adalah anak dari grup Ganjin yang saat ini sedang terkena skandal. Sang-eun justru dibuat senam jantung saat Guangnam terlibat perkelahian dengan asisten Hae-jin. Hal tersebut dikarenakan karena Guangnam terbukti memotret sang aktor tanpa izin dan dianggap sebagai paparazi. 강혜진 뭐 동네 개 이름도 아니고.
Sementara itu di sebuah gang gelap, seorang wanita tengah diikuti oleh pria misterius yang sepertinya ingin berniat jahat kepadanya. Beruntung wanita itu bisa segera masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan diri. Dan tak jauh dari wanita itu, ternyata Ji-Hoo juga sedang memantau keadaannya. Ji-Hoo yang baru saja pulang dari konseling mendengar kabar tentang wanita yang dihabisi oleh sosok misterius. Entah mengapa wajah Ji-Hoo mendadak berubah dan terlihat lebih gelisah. Sejak beberapa hari yang lalu, ia memang terlihat mengamati wanita tersebut hingga 1 hari sebelum ia ditemukan tewas. Hari berganti, Sang-eun dan Ji-Hoo hampir mendekati masa habis kontrak dari pernikahan mereka. Sementara di dalam apartemennya, Ji-Hoo sedang memasak banyak menu makan malam. Sesuai dengan rencana, sebenarnya di malam itu ia ingin meminta Ji-Hoo untuk mengakhiri hubungan mereka. Akan tetapi, Sang-eun kembali tak punya nyali dan justru membicarakan soal makanan yang dimasak Ji-Hoo. Kepada sahabatnya, Sang-eun mengaku sebenarnya ia mulai tertarik dengan suami pura-puranya itu. Setelah melewati perdebatan yang panjang, Sang-eun akhirnya membulatkan tekad untuk mengakhiri hubungannya dengan Ji-Hoo. 이혼하죠. Meskipun mulai menyukainya, namun ia sadar bahwa hidup bersama dengan Ji-Hoo selama 5 tahun adalah hal yang salah, sehingga ia harus mengakhiri ini semua. Akan tetapi, saat memulai percakapan, Ji-Hoo justru lebih dulu meminta agar keduanya mengajukan proses perceraian. Sang-eun tak menyangka jika suaminya memulainya terlebih dulu. Ia pun hanya bisa mematung mendengar ucapan Ji-Hoo. 흔들리던 마음이 멈췄다. Di lain sisi, identitas Sang-eun perlahan mulai terkuak. Meskipun belum sepenuhnya terungkap, namun ada spekulasi jika Sang-eun sebenarnya ada kaitan dengan keluarga grup Ina. Di lain sisi, Nyonya Yo ternyata hidup di sebuah tempat yang sempit namun penuh dengan barang mewah. Ia juga memiliki banyak uang dan deposito di berbagai bank Korea. Meskipun tak memiliki pekerjaan, namun ia tak pernah kehabisan dana. Hal ini karena setiap bulan Nyonya Yo mendapat sokongan uang dari Sang-eun dan ketua grup Ina. Belum diketahui secara pasti apakah hubungan wanita itu dengan pemilik grup Ina. Namun ada gosip yang mengatakan jika Nyonya Yo adalah istri simpanan dari ketua. Jika Nyonya Yo suka memeras orang, namun Ji-Hoo adalah kebalikannya. Di balik sikap dinginnya selama ini, ternyata ia sedang menghadapi masalah yang cukup rumit. Seseorang yang mengaku kenal dekat dengan keluarganya mencoba untuk memeras Ji-Hoo dengan rumor tak jelas tentang dirinya. 적이 없습니다. 아이씨, 어릴 때나 지금이나 Keesokan harinya Sang-eun datang ke rumah Ji-Hoo dengan perasaan yang terpaksa. Ia yang seharusnya bahagia karena perceraiannya justru merasa ragu dengan dirinya sendiri. Saat di lift, ia bertemu dengan Ji-Hoo dan Hae-jin yang sama-sama turun untuk mengambil paket di lobi apartemen. Hae-jin ternyata langsung mengenali Sang-eun sebagai sosok yang bernama Jamie, wanita yang pernah ia temui saat makan malam di grup Ina beberapa tahun yang lalu. 제이미. Saat akan menyapa, Hae-jin justru kecewa karena ternyata Sang-eun sudah menikah dengan tetangganya sendiri. Mereka kemudian berpisah, yang mana Ji-Hoo ikut mengantarkan paket ke rumah Hae-jin. Hae-jin yang masih penasaran soal pernikahan Sang-eun mencoba bertanya dengan Ji-Hoo. Ia rupanya ingin tahu apakah benar istrinya itu adalah anak dari pemilik grup Ina. Karena setahu Hae-jin, anak dari salah satu pemilik perusahaan terbaik di Korea itu sedang berada di luar negeri. Namun rasa penasarannya tak terjawab karena Ji-Hoo terus berusaha untuk menutupi identitas sang istri. Di rumahnya, Hae-jin sedang mengingat momen pertama saat ia bertemu dengan Jamie atau Sang-eun. Pria itu masih ingat betul dengan tatapan mata Jamie yang teduh hingga membuatnya jatuh cinta. Namun ia terheran mengapa saat ini Jamie berada di Korea dan justru sudah menikah. Padahal sebelumnya wanita itu tak tertarik untuk menikah maupun menjalin hubungan. Pusing memikirkan teori tentang Jamie, Hae-jin memilih untuk menyibukkan diri dengan menyortir baju yang sudah tak layak pakai. Dan untuk kedua kalinya, ia bertemu dengan Sang-eun yang saat itu pulang dari rumah Ji-Hoo. Anehnya, Sang-eun tak lagi menggunakan cincin pernikahan seperti sebelumnya. Ia bahkan keluar rumah padahal saat itu malam sudah larut. Berpindah pada Nyonya Yo yang sedang membuat surat wasiat yang meminta agar Tuan Choi memberikan semua tabungannya untuk Sang-eun. Ia sepertinya berniat untuk mengakhiri hidup, namun akhirnya gagal karena ada seseorang yang ingin bertemu dengan dirinya. Orang itu tak lain adalah kakak dari Hae-jin dan salah satu calon pewaris dari grup Ganjin. Nyonya Yo rupanya pernah bertemu dengan pria tersebut saat dalam acara makan malam di mana Sang-eun juga ada di sana. Mereka sepertinya membahas tentang bisnis terkait jual beli lahan. Di malam harinya, Hae-jin sedang mendengarkan berita soal kasus pembunuhan wanita oleh orang misterius. Saat masih serius menyimak berita, tiba-tiba ada suara aneh dari luar rumah yang membuatnya penasaran. Ia coba mencari sumber suara yang ternyata dari tangga di luar rumahnya. Dan yang lebih membuatnya syok, ia melihat Ji-Hoo memegang pisau dan membuat gerakan seolah sedang menikam seseorang. Hae-jin yang ketakutan tak sengaja menjatuhkan ponselnya hingga membuat pria itu sadar ada orang yang sedang melihatnya. Pria itu pun kemudian pergi meninggalkan Hae-jin yang sedang lemas karena masih trauma. Karena masih tak tenang, Hae-jin turun dan melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh tetangganya itu. Dengan tubuh gemetaran, ia melihat ada banyak foto korban yang sama seperti di berita. 계단에서 살해된 것으로 보고
Hae-jin lantas menceritakan apa yang ia lihat kepada sang asisten. Namun saat akan menunjukkan bukti bahwa Ji-hoo adalah psikopat, foto-foto di tangga itu justru sudah menghilang. Sementara Ji-hoo yang dicurigai sebagai psikopat justru terlihat tanpa beban. Ia bahkan belanja banyak makanan instan untuk menu makan malamnya bersama Sang-eun. Ji-hoo sengaja melakukan hal ini agar Sang-eun tak memasak untuknya dan membuat dapurnya berantakan. Ji-hoo kemudian mengingat kembali di mana ia pertama kali bertemu dengan Sang-eun. Baginya, ada banyak hal yang mereka lewati selama 5 tahun hingga Ji-hoo kemudian memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Saat di rumah, Hae-jin sedang berpikir untuk melaporkan Ji-hoo ke polisi. Namun ia membatalkan niatannya dan memilih memberitahu Sang-eun yang saat itu sedang menuju ke rumah Ji-hoo. Namun lagi dan lagi, Sang-eun tak menggubris apa yang dikatakan oleh Hae-jin dan memilih berlalu pergi dan masuk ke apartemen Ji-hoo. 왜 그 친구한테 얘기해야 되죠? 아니, 남친 뭐하냐? Sang-eun yang terganggu dengan apa yang dikatakan Hae-jin mencoba untuk mengkonfirmasi kebenarannya. Akan tetapi, ia tak mendapatkan jawaban apapun karena Ji-hoo tak ingin orang lain mengetahui akan kehidupannya. Ia hanya berjanji akan menjelaskan pada Hae-jin jika hal itu membuatnya salah paham. Mereka kemudian berpisah, di mana Hae-jin kembali melihat Sang-eun pergi dari rumah Ji-hoo. 지호 씨 어제 뭐 하셨어요? Hari pun berlalu, Sang-eun kembali mendatangi rumah suaminya untuk kesekian kalinya. Sesuai jadwal, malam itu adalah makan malam terakhir sebelum mereka akhirnya berpisah sebagai suami istri. Saat berada di dalam lift, ia kembali dihadang Hae-jin yang bersikeras ingin memberitahu jika Ji-hoo memiliki perangai yang aneh. 저기 그 남편분 Ia bahkan sampai mengikuti Sang-eun ke depan pintu apartemen dan memaksa agar Sang-eun mempercayainya. 작은 관심. Karena cukup berisik, Ji-hoo akhirnya keluar dan meminta Sang-eun untuk segera masuk. Ia sengaja memanggil Sang-eun dengan sebutan sayang agar seolah-olah Sang-eun memang benar istrinya. 여보 나 배고파. Teka-teki tentang identitas Ji-hoo yang sebenarnya akhirnya terungkap. Ia ternyata berprofesi sebagai seorang jaksa yang menangani kasus perceraian. Sebelum menikah dengan Sang-eun, Ji-hoo rupanya pernah menikah namun berakhir dengan perpisahan. Ji-hoo yang terbiasa menangani sengketa dalam sebuah perceraian menganggap dirinya kurang kompeten. Dalam sidang perceraian, ia kerap melihat pasangan suami istri yang tak pernah mengakui kesalahan, termasuk mantan istrinya sendiri. 다 지호 씨 때문이야. Namun, suatu hari ia menangani kasus dan melihat salah satu tergugat yang berani mengakui kesalahannya. Bahkan wanita itu ingin nama baik mantan suaminya tetap terjaga. Dan siapa sangka, wanita yang dimaksud ternyata adalah Choi Sang-eun. Anehnya dalam beberapa bulan kemudian, Sang-eun kembali mengajukan gugatan perceraian yang membuat Ji-hoo penasaran karena Sang-eun sering gonta-ganti pasangan. Itulah sebabnya Ji-hoo sangat ingin mengenal Choi Sang-eun dan akhirnya menikahinya secara kontrak. Hal itu pun Ji-hoo lakukan setelah mengetahui pekerjaan Sang-eun yang terbilang sangat langka. Kembali ke masa kini, setelah menjelaskan jika Ji-hoo bukanlah pembunuh melainkan seorang jaksa, ia lantas mengajak Sang-eun untuk masuk ke apartemen sembari terus merangkulnya. Meski sebenarnya Ji-hoo merasa canggung dengan kedekatan itu. Keduanya kemudian makan malam bersama dan mungkin akan menjadi yang terakhir. 심심해서요. 심심해서. Sebelum berpisah, Ji-hoo sempat menanyakan soal rencana Sang-eun ke depannya. Sang-eun mengungkapkan keinginannya untuk tinggal di luar negeri dan menemukan cinta sejati. Keduanya juga membahas tentang kriteria pasangan idaman. 저 연애. Tanpa sepengetahuan Sang-eun, ada orang yang memotretnya saat pulang dari rumah Ji-hoo. Dan sepertinya, pria itu adalah penguntit. Setelah memutuskan perjanjian kerja dengan Ji-hoo, Sang-eun memilih menghibur diri dengan shopping tas mewah bersama Gwangnam. Saat akan pulang, ia tiba-tiba bertemu dengan salah satu kliennya dulu. Pria itu sepertinya memiliki perasaan kepada Sang-eun hingga terlihat sangat cemburu saat Sang-eun mengaku jika Gwangnam adalah kekasihnya. Tatapannya bahkan cukup mencurigakan dan perlu diwaspadai. 연애나 결혼 관심 없는 줄 알았는데. Hari kebebasan Sang-eun dari jadwal makan malam rutin dengan Ji-hoon akhirnya selesai. Ia merasa sangat bahagia dan berniat membuat aktivitas menyenangkan selama liburan. 나 뭐 하지? 나 뭐 할까? Namun sebelumnya, ia harus datang ke kantor pengadilan untuk mengisi surat persetujuan cerai. Saat akan pulang, mobil Sang-eun ditabrak oleh pria yang ternyata adalah mantan suami kontraknya. Sama seperti sebelumnya, pria itu ternyata terobsesi pada Sang-eun hingga membuat gadis itu risih dan berusaha menghindarinya. Malam harinya, Sang-eun datang ke rumah Ji-hoo untuk mengantarkan surat persetujuan cerai. Tak sendiri, ia datang bersama Gwangnam namun hanya mengantarkannya sampai ke lobi apartemen. Saat sedang berjalan seorang diri, ia tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal dan langsung menodongkan senjata ke arahnya. Pria misterius itu kemudian menggiring Sang-eun ke gang yang sepi dan berniat mencelakainya. Beruntungnya ia ditolong oleh Hae-jin yang langsung menghajar si pria misterius.
Karena dalam keadaan ketakutan dan basah kuyup, Hae-jin lantas mengajak Sang-eun mampir ke rumahnya. Ji-hoo yang tahu jika Sang-eun baru saja mengalami insiden penyerangan terlihat mencemaskannya. Ia merasa khawatir, namun di lain sisi, pria itu juga merasa cemburu karena Sang-eun saat ini berada di rumah Hae-jin. 저 집에 있다고? Padahal Sang-eun dan Hae-jin sebenarnya tidak melakukan hal aneh seperti yang dibayangkan oleh Ji-hoo. Keduanya justru membahas tentang kecurigaan Hae-jin yang menganggap Sang-eun adalah putri tunggal pemilik grup Ina. Saat pulang dari rumah Hae-jin, Sang-eun bertemu dengan Ji-hoo di lift apartemen. Keduanya kemudian makan malam bersama di sebuah restoran. 저는 이걸로 할게요. Meskipun agak canggung, Ji-hoo mencoba untuk membuka obrolan dengan menanyakan kejadian dari penyerangan yang baru saja Sang-eun alami. Sang-eun kemudian menceritakan peristiwa yang menakutkan dan meminta saran terkait masalah yang ia hadapi. Namun, karena Ji-hoo adalah tipe orang yang kurang bisa memberi saran, membuat Sang-eun semakin kesal. Ji-hoo menduga jika bisa saja klien Sang-eun dendam padanya setelah keduanya bercerai, sehingga sangat mungkin mereka mengancam keselamatan Sang-eun hingga sampai akan menghabisinya. 최상은 씨는 충분히 타겟이 될 만하니까요. Beberapa saat kemudian keduanya berpisah dan saling memberikan surat persetujuan cerai. Untuk pertama kalinya, Ji-hoo bertemu dengan Gwang-nam yang saat itu menjemput Sang-eun dengan mobilnya. Keesokan harinya, Nyonya Yo terlihat sedang menjemput salah satu klien bernama Mr. John. Mereka berdua sepertinya sudah saling kenal sejak lama karena terlihat sangat akrab. Look at you. Mr. John sempat menyinggung hubungan Nyonya Yo dengan grup Gangjin dan Sang-eun. Namun sepertinya ia ingin menutup rapat-rapat masalah itu sehingga langsung mengalihkan pembicaraan. Kembali pada Sang-eun yang dibuat terkejut setelah mengetahui jika Ji-hoo memberinya hadiah tiket konser seorang seniman di Korea. Bukan karena tiket konsernya, namun ia merasa tak enak dengan isi surat pengajuan cerai yang terlalu memojokkan Ji-hoo. Sementara Ji-hoo justru memberikan sebaliknya untuk Sang-eun. Ji-hoo ternyata sedang sibuk mencari pelaku penyerangan terhadap mantan istrinya. Dan sebagai seorang jaksa, ia langsung bisa menemukan identitas pelaku penyerangan. Di waktu yang bersamaan, Sang-eun sedang berkunjung ke rumah Hae-jin untuk mengembalikan kemeja yang tempo hari ia pinjam. Sang-eun yang sebelumnya mengaku sebagai asisten rumah tangga Ji-hoo beralasan jika ia sudah berhenti bekerja, sehingga ke depan ia tak akan sering datang lagi ke apartemen Ji-hoo. 저 이제 여기 올 일 없어요. Saat masih mengobrol, bel rumah Hae-jin tiba-tiba berbunyi. Mengira asistennya yang datang berkunjung, ternyata pria itu adalah Ji-hoo. Sempat terlihat kecanggungan karena Sang-eun ternyata masih berada di rumah Hae-jin. Ji-hoo yang terbiasa acuh hanya berkata jika ia sudah mengantongi identitas pelaku penyerangan Sang-eun, di mana tersangka penyerangan rupanya memiliki kaitan dan mengenal Hae-jin. 강혜진 씨와 관련된 사람이라서요. Tersangka kasus penyerangan Sang-eun akhirnya terungkap. Ji-hoo yang menyelidiki kasus itu berkata jika pelaku sebenarnya adalah haters dari Hae-jin. Ia menjadikan Sang-eun sebagai sasaran karena dianggap memiliki hubungan dengan sang aktor. 그걸 다 직접 확인하셨다고요? Sementara Hae-jin merasa semakin terpojok terkait skandal yang terus menyerangnya. Belum usai dengan skandal kencan, ia kembali dirumorkan sebagai kaum pelangi alias penyuka sesama jenis. Di lain tempat, Sang-eun akhirnya datang ke konser Steven Bachman, pianis terkenal yang menjadi idolanya. Sesuai janji, ia akan datang bersama Ji-hoo yang rupanya lebih dulu datang ke venue. Namun, meski datang bersama, posisi duduk Ji-hoo jauh di belakang Sang-eun. Ji-hoo rupanya sengaja mengatur sedemikian rupa untuk menjaga jarak antara dirinya dengan Sang-eun. Walau sebenarnya di dalam hati, ia ingin merasa lebih dekat dengan Sang-eun. Di malam hari saat masih di kantor, atasan Ji-hoo tiba-tiba masuk ke ruangan kerjanya. Ia meminta agar Ji-hoo mengundang rekan kerjanya untuk makan malam di rumah. Ji-hoo yang jelas menolak tak bisa berbuat apa-apa karena atasannya terus memaksa. Terlebih, Ji-hoo diancam soal tiket konser VVIP yang sebenarnya untuk Ji-hoo, namun justru diberikan kepada Sang-eun. 사실이고 정지협한 사실에 단합을 Di lain kantor, anak tertua dari grup Gangjin sedang menandatangani kontrak pembelian tanah dengan Mr. John. Di sana juga ada Nyonya Yo yang memang menjadi perantara dari transaksi jual beli tersebut. Namun di lain sisi, Mr. John sepertinya sadar jika ada yang tak beres dengan grup Gangjin. Selain tentang kontrak, ia juga khawatir mengenai fakta bahwa lahan yang dibeli ternyata dikhususkan sebagai lahan zona hijau. Hingga Mr. John beranggapan bahwa cara bisnis mereka terlihat mencurigakan. Oleh sebab itu, ia datang menemui dan meminta bantuan petinggi perusahaan yang sepertinya berasal dari grup Ina. already designated as a green belt. Di lain sisi, meskipun sudah pensiun, Sang-eun rupanya masih sering berurusan dengan kliennya. Seperti hari itu, ia datang ke sebuah pemakaman mantan mertua yang meninggal karena penyakit kanker. Sesuai wasiat dari mendiang, Sang-eun diminta hadir di pemakamannya walau hanya sebentar. Ia juga menitipkan surat untuk Sang-eun yang berisi permintaan maaf serta harapan agar ia rujuk dengan putranya. Namun kembali lagi, hal tersebut hanya sebatas pernikahan di atas bisnis, sehingga Sang-eun tak bisa mengabulkan permintaannya. 그칠 거예요.
Setelah datang ke acara pemakaman, Sang En mendapat telepon dari Nyonya Yo yang memintanya untuk bertemu. Sesuai kesepakatan sebelumnya, Sang En dengan tegas menolak permintaan apapun dari wanita itu. Ia justru berpamitan karena sebentar lagi akan pindah ke luar negeri dan menetap di sana. 멋대로 연락은 차고 했다고 말해. Nyonya Yo yang mendengar hal itu hanya menelan kekecewaan. Ia lalu membatalkan rencananya untuk memberi sebuah tas branded kepada Sang En. Hal ini sepertinya sudah sering terjadi, yang mana tas-tas itu biasanya hanya akan diberikan kepada pemilik indekos Nyonya Yo sewa. Tanpa sepengetahuannya, ada dua polisi yang sedang mengikuti Nyonya Yo dan berusaha mencari identitas tentang dirinya. Di malam berikutnya, Sang En dan Ji-Hoo kembali makan malam bersama. Sebelumnya, mereka sepakat untuk kembali melanjutkan sisa pernikahan kontrak demi keperluan penyidikan kasus penyerangan beberapa waktu yang lalu. 가끔은 이렇게 거절할 수 없는 애프터가 생기곤 해요. Tak seperti biasanya, malam itu Ji-Hoo banyak mengobrol, bahkan sampai minta saran bagaimana berinteraksi dengan orang lain. Keduanya bahkan sempat terjebak dalam situasi canggung sebelum akhirnya tersadar jika hal itu tak boleh dilakukan. Beberapa saat kemudian, Guangdam menelpon dan memberitahu jika Nyonya Yo ditangkap polisi. Kali ini, ia didakwa sebagai broker yang menipu untuk promosi lahan zona hijau di daerah Gyeonggi-do. Untuk melancarkan aksinya, ia menandatangani kontrak senilai 15 miliar won dengan arsitek terkenal dari luar negeri. Dan yang lebih parah, Nyonya Yo menggunakan nama perusahaan Gangjin untuk promosi ilegal. 비자에 엄청 뜨는데? Namun setelah diselidiki oleh Ji-Hoo, Nyonya Yo sebenarnya hanya dijebak oleh anak dari grup Gangjin. Wanita itu diminta untuk mendatangkan investor dari luar negeri agar mau membeli lahan zona hijau. Namun setelah transaksi itu berhasil, pria itu lepas tangan dan menganggap jika Nyonya Yo hanya mengambil keuntungan perusahaan Gangjin. Di luar dugaan, saat ini Nyonya Yo diminta untuk mengembalikan komisi dari perjanjian kontrak, yang mana nilainya mencapai 7,5 miliar. 유미호 씨에게 혐의를 씌웠을 가능성도. Di rumahnya Guangnam juga sedang mendapat masalah karena ia memutuskan tak akan menikah lagi setelah bercerai. Pada keluarganya, ia mengaku akan pindah ke luar negeri dan memicu kemarahan dari saudara-saudaranya. 쓸데없는 소리 하고 있어. Teka-teki tentang hubungan Nyonya Yo dan Sang En akhirnya terungkap. Ternyata Sang En adalah anak angkat dari pemilik grup Ina yang diadopsi dari panti asuhan. Sejak kecil, ia dirawat oleh Nyonya Yo dengan penuh kasih sayang dan sudah dianggap sebagai anak sendiri. Namun, posisi Nyonya Yo dalam keluarga itu hanyalah sebagai orang yang memuluskan rencana dari ketua grup Ina, sehingga ia tak ingin dianggap sebagai ibu oleh Sang En. 엄마랑요. 전 아가씨로 봐. Saat Sang En sudah dewasa, mereka justru memiliki hubungan yang tidak baik. Hingga saat keduanya kembali bertemu di tahanan, rasa benci dari keduanya masih terasa. Sang En bahkan menganggap jika Nyonya Yo memang pantas untuk mendapatkan tindakan hukum. 진짜 벌 좀 받아야겠다. Akibat rumor penyuka sesama jenis yang menyerang Haejin, kediaman sang artis kini banyak didatangi oleh wartawan. Di dalam rumah, ia terlihat sedang disidang oleh sang ayah terkait skandal tersebut. Tak ingin berita itu berpengaruh pada perusahaan, ayah Haejin meminta agar putranya segera menikah. Ia bahkan sudah mengatur perjodohan dengan anak dari rekan bisnisnya. 결혼해? Di lain tempat, Ji-Hoo kebingungan mencari alasan saat atasan dan rekan kerjanya terus memaksa untuk datang ke rumah. Meskipun Sang En tak menolak untuk diajak bekerja sama, namun Ji-Hoo sebenarnya masih merasa tak enak. Ia berusaha mengulur waktu dengan mengajak rekan kerjanya minum di sebuah bar. Dan tanpa sengaja, mereka melihat berita tentang Haejin yang membawa wanita misterius datang ke rumahnya. Kepada media, ia mengaku akan segera menikah dalam waktu dekat, yang mana wanita misterius yang dimaksud ternyata adalah Sang En. 본거 아니고. Ji-Hoo adalah pria yang pernah gagal menikah dengan drama perceraian yang cukup rumit. Ia bahkan sampai mengalami trauma dan memilih menutup diri atau antisosial. Namun, sejak memutuskan untuk menikah kontrak dengan Sang En, segalanya kian berubah. Ji-Hoo bukan lagi pria dingin yang anti dengan percintaan. Ia bahkan mulai menyukai Sang En sampai terbakar cemburu ketika melihat istrinya muncul ke publik sebagai kekasih Haejin. 저 결혼합니다. 이 여자랑. Di lain sisi, Sang En marah besar saat Haejin menjadikannya pacar bohongan. Meskipun identitasnya disembunyikan, namun hal itu jelas membuat Sang En tidak nyaman. Bukannya meminta maaf, Haejin malah meminta bantuan Sang En agar mau menjadi istri kontraknya. Bagi Haejin, ini adalah satu-satunya cara untuk meluruskan gosip yang beredar. Sang En yang memutuskan akan pensiun jelas menolak permintaan Haejin. Ia akan tetap pada pendirian meskipun Haejin memohon hingga menyinggung soal Sang En yang membebaskan Nyonya Yo dari tuntutan. 당신이 빼낸 거 아니에요? Sementara Haejin, si artis membuat skandal, mendadak enggan menemui manajer pasca berita tentang dirinya viral. Ia bahkan mengancam akan pensiun setelah menikah jika manajernya itu terus memaksanya untuk mengajak berbicara. Ketimbang memikirkan skandal, Haejin sepertinya ingin fokus pada kontrak pernikahannya dengan Sang En. Anak konglomerat dari pemilik grup Janjin itu bahkan mengajak Sang En bertemu di rumahnya. Sementara Sang En yang masih ragu nampak sedang berada di depan lapas kota Seoul. Ia ternyata ingin menjemput Nyonya Yo yang saat itu sudah keluar dari penjara karena jaminan dari dirinya.
Sang En yang awalnya ingin mulai lepas dari bayang-bayang wanita itu justru mengajaknya ke rumah. Saat itu ia disambut oleh Guangnam yang kurang suka dengan kedatangan Nyonya Yo karena menyebutnya sebagai pembantu. Sang En yang cukup sabar menghadapi sikap Nyonya Yo mencoba menjelaskan bahwa wanita itu hanya akan tinggal sementara di rumahnya. Karena setelah Nyonya Yo melunasi semua hutang pada Sang En, ia harus angkat kaki dari sana. 채무 관계 때문이니까 두 분 다 오해하지 말고요. Merasa ditekan oleh Sang En, wanita itu balik menyerang mantan anak asuhnya itu. Menurutnya, ia adalah wanita yang seharusnya memiliki tempat tinggal yang layak dan menikah dengan pria mapan, bukan dengan pria yang tinggal serumah dengan Sang En dan diakui sebagai suaminya itu. Di malam harinya, Sang En datang ke rumah Hae-jin untuk mengembalikan motor yang dipinjam tempo lalu. Demi menghindari wartawan, ia sengaja mengenakan seragam kurir lengkap dengan helm berwarna hitam. Namun, karena selalu mirip dengan si penyerang misterius, dengan gerak-gerik yang sangat mencurigakan, ia justru menjadi korban salah sasaran dari Ji-hoo. Pria tersebut menyerang Sang En hingga ia hampir terjatuh. Beruntungnya, Ji-hoo segera sadar jika orang yang dicurigainya itu adalah istrinya sendiri. Karena sudah ketangkap basah, Sang En sebenarnya ingin menjelaskan soal dirinya dengan Hae-jin. Namun karena itu bukan hari mereka bertemu, Ji-hoo menolak dan meminta istrinya untuk menjelaskannya di hari berikutnya. Sementara itu, Sang En akhirnya menyetujui kontrak pernikahan dengan Hae-jin. Mereka sepakat di mana selama menikah, Hae-jin akan menyembunyikan identitas dari Sang En. Sementara Hae-jin meminta bertemu dengan Sang En 3 kali dalam seminggu dan dilakukan di rumahnya. 그건 내 쪽에서 더 강하게 밀어붙일 상황인데. Setelah mencapai kesepakatan, Sang En kemudian menjelaskan soal harga yang harus dibayar oleh Hae-jin, di mana menurut sang aktor, jumlah harga yang dibebankan sangatlah tidak masuk akal. Namun ia tak mempermasalahkan besarnya harga dan langsung menyetujui kontrak perkawinan dengan Sang En. Di hari Rabu malam, Sang En kembali bertemu dengan Ji-hoo untuk makan bersamanya. Di sana, Sang En bercerita jika dirinya batal pensiun dan akan menandatangani kontrak baru dengan Hae-jin. 강혜진 씨와 새로운 계약을 맺었습니다. Ji-hoo yang menganggap Sang En hanya membutuhkan uang, lantas memintanya agar berhenti dari pekerjaan itu. Ia bahkan siap untuk kembali memperpanjang kontrak dan membantu keuangan Sang En jika memang dibutuhkan. Sayangnya, niatan baik dari Ji-hoo justru dianggap lain oleh Sang En. Ia merasa jika pria tersebut memandang remeh pekerjaannya dan hanya mau menolongnya karena empati. Padahal menurut Sang En, pekerjaannya bukanlah tentang uang, melainkan kepedulian dengan masalah orang lain. 전 솔직히 신경 쓰였어요. Di hari berikutnya, Sang En dan Hae-jin kembali bertemu di sebuah kafe. Mereka rupanya ingin membicarakan soal kontrak pernikahan, sembari sesekali membahas tentang keluarga mereka. Di malam harinya, dua pasangan palsu itu terlihat sedang berada di parkiran Sungai Han. Mereka yang terlalu mencolok tak menyadari jika keesokan harinya muncul berita kencan yang cukup membuat Ji-hoo penasaran. Sementara di hari terakhir kontrak pernikahan, Sang En justru merasa ragu untuk datang ke rumah Ji-hoo. Padahal kehadirannya sudah sangat dinanti oleh pria itu hingga larut malam. Merasa frustasi dengan keadaannya, Ji-hoo kemudian datang menemui konsultannya. Ia mencoba untuk terus mengelak tentang perasaannya terhadap Sang En. Konsultan Ji-hoo kemudian meminta agar ia menanyakan pada hati Ji-hoo sendiri dan berusaha untuk tidak menolaknya. 그럼 이 시간에 여기는 왜 왔어요? Berlanjut ke malam berikutnya, Sang En terlihat sedang makan malam dengan klien barunya. Karena Hae-jin adalah seorang artis, tak heran jika ada banyak wartawan yang selalu mengikuti kegiatannya, tak terkecuali saat makan malam bersama Sang En. Bahkan saat wanita itu pulang dari rumah Hae-ji, ada wartawan yang mencoba untuk mengikutinya, namun dihadang oleh Ji-hoo. Kepada wartawan, Ji-hoo mengaku jika wanita yang akan mereka ikuti adalah istrinya. Hari-hari berlalu, Sang En justru semakin merasa hampa pasca kontrak kerjanya dengan Ji-hoo berakhir. Karena tak banyak yang bisa ia lakukan, Sang En memilih untuk melakukan hal random yang salah satunya adalah bermain ski. Namun saat ia akan berangkat, pintu rumahnya tiba-tiba diketuk oleh orang tak dikenal, dan orang tersebut tak lain adalah suami kontraknya, Ji-hoo. Merasa butuh healing, Sang En memutuskan untuk hiking ke pegunungan. Sementara Ji-hoo yang tiba-tiba datang ke rumahnya juga ikut meskipun tak membawa pakaian proper. Ia sengaja mengikuti Sang En dan meminta agar istrinya itu kembali memperpanjang kontrak pernikahan. Namun Sang En yang sudah memutuskan selesai tak mau lagi menyetujuinya dan memilih membuat kontrak dengan Hae-jin. 장난하나 사람을 뭘로 보고. Ji-hoo yang merasa putus asa kemudian mengeluarkan jurus pamungkas dan mengaku jika masih membutuhkan Sang En. Ia membutuhkan bantuan dari wanita tersebut untuk menemaninya menjamu tamu kantor pada hari Jumat malam. 상은 씨가 필요해요. Sang En yang tadinya menolak pada akhirnya mengiyakan permintaan Ji-hoo. Ia berjanji akan datang ke rumah Ji-hoo untuk menemaninya menjamu tamu kantor. Setelah lama bungkam, Guangnam akhirnya mulai terbuka dengan jati dirinya kepada kakak iparnya. Pria itu mengaku jika memang dirinya adalah penyuka sesama jenis. Dan mulai saat ini, ia tak mau lagi menutupi hal tersebut karena merasa itu adalah kehidupannya. 제가 남자랑 연애를 하긴 합니다. Di lain sisi, Sang En, Ji-hoo dan Hae-jin sedang berunding soal jadwal pertemuan mereka. Ji-hoo meminta agar jadwal pertemuan dengan Sang En tidak diubah, yakni tetap di hari Senin, Rabu, dan Jumat.
Namun Hae-jin yang merasa lebih berhak mengatur jadwal menolak permintaan Ji-hoo. Ia baru setuju jika tetangganya itu bersedia merawat kucingnya selama Hae-jin dan Sang-eun bertemu. 아, 좋아요. 내가 양보하죠. Di malam harinya, Sang-eun datang ke rumah Hae-jin untuk pertemuan pertama mereka. Sesuai kesepakatan, Ji-hoo datang untuk membawa Jamie ke rumahnya karena Sang-eun alergi dengan hewan tersebut. Di dalam rumah Hae-jin, pasangan palsu itu sedang bermain catur bersama. Sebagai sama-sama anak konglomerat, kencan sembari bermain catur adalah hal yang biasa dilakukan. Saat itu keduanya banyak membahas hal mulai dari soal asmara dan latar belakang keluarga, di mana ternyata Sang-eun pernah akan dijodohkan dengan kakak dari Hae-jin. Namun momen perjodohan itu berakhir ricuh karena Sang-eun mengamuk dan enggan untuk menerima lamaran dari keluarga grup Jang-jin. Hae-jin yang saat itu berada di sana merasa sangat terkesan dengan keberanian Sang-eun yang menolak perjodohan. Sejak saat itu, Hae-jin selalu menjadikan Sang-eun sebagai cinta pertamanya. 예. Keesokan harinya, Nyonya Yo mendatangi kantor grup Ina dengan tujuan meminta uang pada pemilik perusahaan. Seperti sebelumnya, ia pasti mengancam ingin memberitahu sebuah rahasia kepada istri ketua pimpinan jika keinginannya tak dituruti. 찾아가는 것보단 낫지 않을까? Sementara itu, Hae-jin tak sengaja mendengar percakapan asistennya dengan manajer terkait skandal kencangnya saat ini. Menurut pria tersebut, Hae-jin pasti hanya menyewa wanita agar bisa meredakan skandalnya. Pria itu bahkan juga menyinggung soal keluarga dan ayah Hae-jin yang tabiatnya hampir sama dengan putranya. 완전 지 아버지랑 판박이야. 지는 뭐 엄마 불쌍하다고. Hae-jin yang tak mau ambil pusing justru mengaku jika dirinya saat ini sedang berselingkuh dengan istri orang, di mana orang tersebut adalah cinta pertamanya yang tak lain adalah Sang-eun. Meski hanya untuk memanas-manasi manajernya, namun Hae-jin tak peduli dengan skandal ataupun karirnya. Karena seperti yang dikatakan manajer, Hae-jin sudah dibutakan cinta sama seperti ibunya. 이사 간 집에서 운명처럼 첫사랑을 만난 거야. Sore hari setelah pulang bekerja, Ji-hoo menemui Sang-eun untuk makan malam di luar. Selain makan malam, mereka rupanya membahas tentang rencana perjamuan yang akan diadakan di rumah Ji-hoo. Setelah acara makan malam, mereka pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli perabotan rumah. 어떻습니까? 그건 너무 식물 감성에 취하는데요? Baru setelah itu, mereka melakukan pemotretan di studio foto sebelum akhirnya pulang dengan menggunakan mobil Sang-eun. Saat perjalanan pulang, Sang-eun mencoba untuk menyusun jawaban. Saat nanti, teman kantor Ji-hoo menanyakan soal kapan mereka pertama kali jatuh cinta. Dan dengan 100% mengarang, Sang-eun beralasan jika mereka bertemu di sebuah yayasan amal dan saling jatuh cinta pada pandangan pertama. 제가 먼저 고백한 걸로 하죠. 그리고 Hari pun berlalu, Sang-eun bersiap untuk pergi ke rumah Ji-hoo dan diantar Gwang-nam. Sebelum pergi, teman prianya itu berpesan agar Sang-eun jangan sampai minum agar tak merusak suasana. Gwang-nam yang hari itu sedang tak ada jadwal, kemudian memilih untuk pergi tidur hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, ia sudah melihat Sang-eun di kursi tamu dengan mimik wajah yang lesu dan bau miras. Dengan perasaan menyesal, Sang-eun kemudian menceritakan tentang kejadian semalam di rumah Ji-hoo. Saat itu ia sedang menata ruang di rumah Ji-hoo agar terlihat seperti rumah pasangan suami istri. Sang-eun juga mengundang chef untuk memasak hidangan spesial di acara penyambutan rekan kerja Ji-hoo. Dan setelah semua beres, tamu akhirnya datang termasuk Ji-hoo yang takjub melihat rumahnya yang kini berubah. Awalnya acara makan malam itu berjalan lancar, di mana kedua pasangan palsu tersebut memerankan karakternya dengan sempurna. Namun setelah acara minum bersama, masalah pun dimulai. Sang-eun yang janji tak akan minum justru mabuk dan melakukan hal di luar kendali. Namun sayangnya, ia tak bisa mengingat kejadian lengkap dari peristiwa yang mengenaskan itu. Ketimbang mengingat kejadian semalam, Sang-eun memilih untuk keluar bersama Hae-jin. Mereka kemudian pergi ke taman di mana ada Ji-hoo yang sedang jogging di sana. Karena masih dalam keadaan mabuk, Sang-eun tak sengaja tidur di bahu Kang Hae-jin. Baru setengah terlelap, tiba-tiba ingatannya kembali ke kejadian di rumah Ji-hoo, yang mana di malam tersebut Sang-eun mencium Ji-hoo di depan semua rekan kerja suami kontraknya. Bangun dalam keadaan masih setengah mabuk dan berada di rumah Ji-hoo bukan hal yang menguntungkan bagi Sang-eun. Terlebih di dalam rumah itu ternyata juga ada Hae-jin yang sempat menggendong Sang-eun masuk ke rumah Ji-hoo. Ji-hoo yang khawatir sebenarnya ingin membuatkan teh madu untuk istrinya, namun Sang-eun sudah kepalang malu dan memilih pulang dan melamun di taman dekat rumah. Saat melamun itulah, Gwang-nam datang dan menanyakan mengapa pipi Sang-eun terlihat masih merah. Bukan karena efek mabuk, wanita itu sebenarnya masih mengingat kejadian semalam di rumah Ji-hoo. Gwang-nam yang langsung notice dengan apa yang baru saja dialami oleh sahabatnya itu malah heboh sendiri. Ia bahkan terus meledek Sang-eun yang saat itu masih terus terbayang dengan wajah suami palsunya. Sama halnya dengan Sang-eun, Ji-hoo juga belum bisa move on dengan kejadian di mana wanita itu tiba-tiba menciumnya. Namun ia yang sudah terlanjur mengalami krisis kepercayaan mengira jika apa yang dilakukan Sang-eun adalah sebagian dari bentuk pelayanan.
Beberapa saat berselang, Sang En datang dengan membawa pekerja yang ingin mengemas barang-barang di rumah milik Ji-Hoo. Sesuai dengan kesepakatan, ia akan mengembalikan barang yang sebelumnya dipinjam untuk properti penyambutan tamu semalam. Meskipun sama-sama canggung, namun Sang En dan Ji-Hoo berusaha untuk mengobrol bersama. Sayangnya, Ji-Hoo justru membuat suasana semakin tak enak karena tiba-tiba ia mengaku lelah dan meminta Sang En agar cepat pulang. Di lain sisi, sosok misterius yang dulu pernah menyerang Sang En kembali muncul. Pasca foto kencan Hae-jin di taman terekspos pada media, kali ini ia berulah dengan mengempeskan ban mobil milik sang aktor. Hae-jin yang tak sengaja melihat kejadian itu meminta asistennya untuk mengejar pelaku. 헬멧. 야, 치안 그거 아니야? Sayangnya, pelaku tak berhasil ditangkap karena sudah terlanjur kabur menggunakan motor. Keesokan harinya, Nyonya Yo kembali datang ke kantor grup Ina. Kedatangannya kali ini adalah meminta agar pimpinan Jung Gil-tae membawa Choi Sang-eun ke rumahnya kembali. Nyonya Yo menjamin jika kali ini Sang-eun tak akan membuatnya kecewa seperti 13 tahun yang lalu. Pimpinan Gil-tae yang kadung kecewa justru murka karena merasa dipermalukan oleh Sang-eun. Walau kejadian itu sudah berlalu selama 13 tahun, namun ia tetap tak terima dengan perlakuan anak angkatnya itu. Merasa mendapat penolakan dari pimpinan Jung Gil-tae, Nyonya Yo kemudian mengancam pria berkacamata tersebut. Dengan nada bicara yang serius, ia menyinggung soal skandal dirinya bersama pimpinan Gil-tae di masa lalu. Di rumahnya, Ji-Hoo sedang menyiapkan makan malam bersama Sang-eun. Di tengah-tengah memasak, Ji-Hoo teringat kejadian di masa kecilnya saat ia hidup dalam kondisi kekurangan dan tinggal bersama bibinya. Ia bahkan pernah mengalami diskriminasi hingga memiliki anggapan jika tak ada orang yang bisa menyukainya. Dari pengalaman pahit itulah, Ji-Hoo menjadi sosok yang begitu menutup diri kepada siapapun termasuk Sang-eun. Selain itu, Ji-Hoo sepertinya juga sosok yang lebih sering memendam kekecewaan dan masalahnya seorang diri. Hal ini terlihat dari kecemburuan yang berusaha ia tutupi saat Sang-eun mengobrol dengan Hae-jin lewat sambungan telepon. 엉덩이도 너무 아프고 말을 너무 열심히. Sementara dari semua klien Sang-eun, Hae-jin adalah orang yang paling out of the box saat mengajaknya bertemu. Seusai berudah, kali ini ia mengajak Sang-eun ke sebuah kapal mewah dan berlayar ke tengah laut lepas. Mereka juga terlihat sangat serasi karena bisa mencari bahan pembicaraan satu sama lain. Sang-eun bahkan merasa nyaman saat berada dengan Hae-jin ketimbang Ji-Hoo. Di malam harinya saat Sang-eun dan Hae-jin pulang, mobilnya tiba-tiba dihadang oleh mobil lain yang berhenti secara mendadak. Ternyata di dalam mobil tersebut berisi beberapa preman bertubuh besar dan garang. Mereka juga egois karena tak mau disalahkan dan justru akan menghajar Hae-jin. 당신들이 의도적이었잖아. 연예인 사람 잡네. Beruntungnya saat itu ada Gwang Nam yang langsung mengeluarkan keahliannya dan menghajar semua preman yang ternyata adalah sindikat penipuan asuransi. Beberapa hari berlalu, pikiran Ji-Hoo belum bisa lepas dari Sang-eun. Terlebih saat ia tahu jika Hae-jin mengenakan dasi yang sama seperti yang dipilihkan Sang-eun untuknya. Ji-Hoo yang merasa cemburu meminta perubahan jadwal agar Sang-eun bisa menemaninya di kantor kejaksaan. Pria itu beralasan jika teman kerja Ji-Hoo mulai tak percaya dengan hubungan mereka dan menganggap itu hanyalah sebuah rekayasa. 분들이 의구심을 갖습니다. 우리 부부 사이에 대해. Sang-eun yang tak bisa menolak permintaan suaminya pada akhirnya mau menemani Ji-Hoo dan melihatnya memimpin sidang. Mereka kemudian pulang ke rumah Ji-Hoo atas permintaan Sang-eun. Di sana Sang-eun ditawari minum sementara Ji-Hoo hanya berniat menemani. Namun entah mengapa Ji-Hoo justru ikut minum hingga membuatnya mabuk. Dalam keadaan tidur, Sang-eun sempat ingin kembali mencium Ji-Hoo sebelum akhirnya ia mengurungkan niatannya. Saat akan pergi, Ji-Hoo tiba-tiba menentang tangan Sang-eun. Dalam kondisi mabuk berat, pria itu berkata jika ia tak ingin istri pura-puranya itu pergi dan tak datang lagi ke rumahnya. Karena tempo hari setelah Sang-eun menciumnya, Ji-Hoo mendengar jika wanita itu mungkin tak akan datang lagi ke rumahnya. Setelah pulang dari rumah Ji-Hoo pada malam itu, suasana hati Sang-eun memang jauh lebih baik. Pagi itu, ia bahkan sempat membuat kue dan mengobrol bersama Nyonya Yo. Meskipun pada akhirnya, obrolan tersebut berujung debat karena saling mengungkit masa lalu. Di lain tempat, Gwang Nam sedang menjalankan tugasnya sebagai sales promotion. Di tengah-tengah pekerjaannya, ia mendapat telepon dari Hae-jin yang memintanya untuk datang ke agensi si artis. Ternyata, Gwang Nam diminta untuk menjadi pengawal Hae-jin dengan gaji yang cukup besar, yaitu 6 juta won. 어떤 대우를 받고 일했는지 모르겠지만 Gwang Nam yang memang butuh pekerjaan tetap tak mau menyanyiakan kesempatan itu. Hanya saja, ia harus mengaku pada Hae-jin bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis dan mungkin hal itu akan jadi masalah. Tak disangka, Hae-jin justru tak mempermasalahkan hal tersebut dan tetap meminta Gwang Nam untuk mencari pengawalnya. 뭔 상관이냐고. 내 친구 중에도 있어 어쩌라고. Sesuai jadwal, malam itu seharusnya Sang-eun dan Hae-jin bertemu untuk makan malam. Namun, karena suasana hatinya sedang kurang baik, ia membatalkan rencana dan memilih minum untuk menenangkan diri.
Saat berada di kafe, Sang En tiba-tiba didatangi oleh 2 orang perwakilan dari grup Ina. Orang suruhan dari ayah angkatnya itu berkata, jika beberapa hari yang lalu, Nyonya Yo datang menemui ketua dan meminta agar Sang En kembali ke rumah. Namun, karena itu adalah hal yang mustahil, ketua meminta agar anak angkatnya meninggalkan Korea. Karena baginya, jika Sang En tetap berada di Korea, akan sangat menyulitkan dirinya, terutama dalam hal mencari pekerjaan. 그냥 직장생활 힘드실 겁니다. Di waktu yang bersamaan, Ibu Hae-jin merasa sangat khawatir karena putranya mendadak mengurung diri dan tak mau bertemu dengan siapapun. Namun dengan sedikit membuat keributan, ia akhirnya bisa masuk ke rumah dan langsung memberondong makian kepada Hae-jin yang saat itu terlihat lusuh dan berantakan. 진짜 형들은 계열사 차지하려고 난린데 Sama seperti sebelumnya, Ibu Hae-jin tetap melarang sang putra untuk menjalin hubungan dengan wanita yang saat ini sedang ia kencani. Wanita itu bahkan menganggap jika saat ini Hae-jin sudah dimanipulasi oleh calon istri pilihannya hingga ia membangkang semua permintaan dan omongan ibunya. 어떤 애야? 얼마나 질이 떨어지면 너 하는 대로 놔두니? Ia yang penasaran mencoba mencari tahu siapakah sebenarnya gadis yang dikencani oleh putranya lewat asisten pribadi Hae-jin. Namun belum sempat si asisten itu mengaku, Sang En tiba-tiba muncul dari basement apartemen. Ibu Hae-jin yang saat itu melihatnya langsung mengira jika Sang En adalah kekasih dari Hae-jin. Wanita itu kemudian menghadang Sang En dan memperkenalkan diri sebagai ibu dari Hae-jin. Mereka kemudian mengobrol berdua di sebuah restoran yang sepertinya sengaja dipilih oleh Ibu Hae-jin. Tak banyak hal yang mereka bicarakan, namun bagi Ibu Hae-jin, Sang En adalah gadis yang cukup berkelas. Sementara asisten dari wanita itu juga berkata jika kekasih dari Hae-jin adalah wanita elegan yang sangat terpelajar. 기품. Setelah sempat tertunda karena Ibu Hae-jin, Sang En akhirnya bisa tiba di rumah Ji-hu. Mereka kemudian makan tteokbokki sesuai dengan rencana sebelumnya. Sembari makan, Ji-hu menanyakan soal rencana Sang En yang ingin pindah ke luar negeri. Dan secara mengejutkan, pria itu meminta agar Sang En membatalkan rencananya untuk pindah. 외국 가지 마. Di lain sisi, Hae-jin kembali ribut dengan ibunya mengenai Sang En. Ia bahkan mengancam akan melakukan hal buruk jika ibunya tetap memaksa untuk menyelidiki identitas dari pasangan kontraknya itu. 내 허락 없이 그 여자한테 또 한 번 접근하면 Hae-jin kemudian menghubungi temannya dan memintanya untuk mencarikan pengacara. Ia yang terus mengkonsumsi obat penenang mendadak mengalami masalah kesehatan hingga sempat hampir pingsan. Beruntungnya saat itu ada Sang En yang baru pulang dari rumah Ji-hu dan melihat jika Hae-jin dalam keadaan tidak baik-baik saja. 어디 아파요? 괜찮아요? Sesuai permintaan, Sang En membawa pria itu ke hotel dengan mobilnya. Mereka lalu masuk dengan menyamar sebagai pengunjung biasa untuk menghindari paparazzi dan fans yang mengenali Hae-jin. Saat masuk ke dalam hotel, Hae-jin mendadak pingsan hingga membuat Sang En panik. 왜 이렇게 뜨거워? Keesokan harinya, muncul berita tentang Hae-jin dan wanita misterius yang terpergok menginap di hotel mewah. Berita viral itu pun dibaca oleh Ji-hu yang langsung mengenali jika wajah si wanita tersebut adalah Sang En. Pagi itu kantor agensi Hae-jin mendadak kedatangan wanita cantik bernama Ji-eun. Wanita yang mengaku sebagai fans dari Hae-jin ternyata adalah seorang pengacara yang dipilih sang aktor untuk menangani kasusnya. 미모의 실력이 붙인다고 소문이 자자하셨. Namun di hari itu, Hae-jin belum bisa ditemui karena sedang sakit dan berada di hotel bersama Sang En. Meskipun sempat pingsan, namun kondisinya sudah berangsur membaik. Hingga malam tiba, Sang En masih menemani Hae-jin di hotel tersebut. Sebagai sesama anak konglomerat, mereka sempat membahas soal silsilah keluarga, mulai dari ibu hingga ayah dari Hae-jin. 우리 엄마 끔찍했죠. Sementara Ji-hu masih memikirkan soal rumor Sang En yang menginap di hotel bersama Kang Hae-jin. Sepulang bekerja, ia nekat menghubungi Sang En dan meminta kejelasan terkait rumor itu. Ji-hu kemudian mengajak Sang En untuk bertemu di rumahnya dan menjemput wanita itu di hotel. 지금은 제가 아직 저 거의 다 왔습니다. Namun setibanya di sana, ia malah bertemu dengan orang dari masa lalunya yang mengaku sebagai mantan istri dari Ji-hu. Yang mana wanita itu ternyata adalah Ji-eun, calon pengacara Hae-jin. Ji-eun adalah mantan istri Ji-hu yang sudah bercerai sekitar 7 tahun silam. Mereka dulu adalah tetangga kos yang masih sama-sama menempuh pendidikan di bangku SMA. Ji-hu yang saat itu sangat menyukai Ji-eun nekat menyatakan perasaannya hingga keduanya menikah namun berakhir pada perceraian. Setelah beberapa tahun berpisah, keduanya kembali bertemu dalam keadaan yang cukup rumit. Ji-hu yang tak mau mengingat masa lalunya memilih untuk mengajak Sang En pergi dan pulang ke rumahnya. 상아 씨, 나랑 갑시다. Saat di perjalanan, ia menjelaskan jika memang dulu pernah menikah dengan Ji-eun, namun sudah bercerai. Kini ia merasa jika wanita itu hanyalah bagian dari masa lalunya dan tak perlu lagi mengingatnya. 제가 뭔가 설명을 해야 하는 거겠죠? Sementara itu, kabar Hae-jin yang menginap di hotel pada akhirnya sampai juga ke keluarga grup Ganjin. Ibu Hae-jin adalah orang yang pertama kali meluapkan kekesalannya dan meminta anaknya untuk segera pulang ke rumah.
Ia yang semakin terdesak justru memikirkan cara bagaimana bisa lepas dari bayang-bayang keluarga dan bisa hidup bebas seperti Sang-eun. Di malam harinya setelah bertemu dengan Sang-eun dan mantan istrinya, pikiran Ji-hoo semakin tak tenang. Ia kemudian menghubungi konseling langganannya dan meminta untuk bertemu di sebuah kedai. Di sana ia menceritakan tentang awal perceraian dengan istrinya yang membuat Ji-hoo tak mau lagi jatuh cinta. Namun keputusan itu berubah saat dirinya bertemu dengan Sang-eun. Kepada konselingnya ia mengaku jika wanita tersebut telah merubahnya dan membuat Ji-hoo jatuh cinta. Namun ia yang terbiasa menutup diri tak bisa mengungkapkan maksud hatinya dan memilih mencari alasan untuk terus mengelak. 아무렇지 않은 척 했어요. Melihat keadaan Ji-hoo yang semakin rumit, wanita konseling tersebut menyarankan agar Ji-hoo jujur dengan perasaannya. Mulai sekarang, ia harus belajar lebih terbuka dan mengikuti kata hatinya sendiri. 가서 딱 그렇게 말하는 거예요. Saat masih mengobrol itulah Ji-hoo kedatangan atasannya yang ternyata adalah kakak dari wanita konseling itu. Ji-hoo yang merasa canggung dan masih tak menyangka dengan hal tersebut, memilih untuk pulang, namun dicegah oleh atasannya. Mereka justru minum bersama sampai Ji-hoo mabuk dan melakukan hal di luar kendali. 제가 취했습니다. 근데 맛있어요. Saat perjalanan pulang, ia tak sengaja melihat pria misterius yang sedang bersama Sang-eun. Ji-hoo mengira jika pria itu adalah penguntit yang dulu pernah berusaha mencelakai gadis itu. Tanpa basa-basi, ia langsung menghajar pria tersebut yang ternyata adalah Hae-jin. Sadar jika Ji-hoo dalam keadaan mabuk berat, Hae-jin tak melawan dan memilih meminta bantuan orang lain untuk mengurusnya. Hae-jin yang memang ingin bertemu dengan Sang-eun sengaja mendatangkan food truck untuk teman makan malam mereka. Tak hanya itu, ia juga mendesain taman dengan tema camping yang membuat suasana malam semakin romantis dan hangat. Namun selain dirinya dan Sang-eun, di sana juga ada Ji-hoo yang masih tertidur karena mabuk. Ia kemudian terbangun dan sadar jika saat itu tak sedang berada di rumahnya. Ji-hoo yang ingat dengan kata-kata dari konsultannya sebenarnya sedang menyusun niatan untuk mengungkapkan perasaan pada Sang-eun. Namun karena masih belum 100% sadar, ia malah kembali terlelap dan akhirnya gagal mengungkapkan perasaannya. 사실 키스. Selain itu, Ji-hoo justru melihat apa yang seharusnya tak ia lihat karena Hae-jin mencium Sang-eun. Sementara itu Guangnam mendapat masalah baru saat ia pulang dari Busan. Nyonya Yo yang tak percaya jika Guangnam adalah suami dari Sang-eun terus memaksanya untuk mengaku. Wanita itu bahkan mengancam hingga membuat Guangnam jujur tentang hubungannya dengan Sang-eun. 사귀는 거 아니잖아요. Beberapa saat kemudian, Nyonya Yo sudah terlihat menemui orang kepercayaannya di grup Ina. Ia rupanya datang untuk mencari tahu informasi mengenai anak dari keluarga grup Ganjin, yang salah satunya adalah Hae-jin. Di mana menurut kabar, Hae-jin adalah anak yang paling membanggakan di keluarga itu. Hae-jin saat ini berprofesi sebagai seorang aktor dan sedang terkena skandal kencan dengan seorang gadis yang sepertinya dikenali oleh Nyonya Yo. Di lain sisi, Ji-hoo yang tak ingin lagi berurusan dengan mantan istrinya justru bertemu kembali dengan Ji-eun yang saat itu baru saja pulang dari rumah Hae-jin. Meski mencoba untuk menghindar, namun wanita itu justru mengikuti Ji-hoo dan mencoba untuk mengobrol dengannya. Sepertinya Ji-eun masih menyukai Ji-hoo dan berharap bisa memperbaiki hubungan. Akan tetapi, Ji-hoo yang sudah menutup pintu maaf justru mengaku jika dirinya sudah menikah selama 5 tahun. Ia menyebut istrinya adalah orang biasa yang sudah bercerai selama 13 kali dan itu adalah sebagian dari pekerjaannya. Ji-eun yang mendengar pengakuan mantan suaminya merasa terheran sekaligus tak percaya. Sementara Sang-eun yang juga mendengar percakapan itu merasa kecewa dan membatalkan rencananya untuk bertemu dengan Hae-jin. 오늘 못 갈 것 같아요. Di rumahnya, Sang-eun digeruduk pertanyaan yang tak masuk akal dari Nyonya Yo. Ia yang sudah mengetahui jika Sang-eun berhubungan dengan Hae-jin mencoba untuk mencari fakta dari anak asuhnya itu. Baginya, ini adalah kesempatan terbaik untuk Sang-eun kembali pada keluarga grup Ina setelah menikah dengan salah satu anak dari grup Ganjin. 저 속이셨네요. Tak cukup sampai di situ, Nyonya Yo kemudian menelpon seseorang dari grup Ina dan memberitahu jika tunangan Hae-jin adalah Jamie alias Choi Sang-eun. Di lain tempat, Hae-jin sedang menemui ayahnya dan ditemani kakak sekaligus ibunya. Di sana Hae-jin berkata jika ia menolak perjodohan dan tetap memilih menikah dengan wanita pilihannya. Selain itu, ia juga rela jika harus meninggalkan keluarga dan hidup bersama wanita pilihannya itu. Hae-jin tak peduli dengan pandangan keluarganya, meskipun apa yang ia lakukan saat ini hanyalah palsu semata. 엄마가 계속 이러면 Di malam harinya Sang-eun datang ke rumah Ji-hoo untuk kesekian kalinya. Namun saat itu ia datang dengan mood yang kurang baik setelah mendengar percakapan Ji-hoo dengan mantan istrinya. Beberapa saat kemudian hujan turun hingga keduanya berteduh di dalam mobil. Pada momen tersebut keduanya saling mengungkapkan kekesalannya. Namun saat Sang-eun menanyakan alasan mengapa malam itu Ji-hoo menemuinya, pria tersebut justru mencium Sang-eun.
Ia menganggap bahwa ciuman itu adalah ungkapan cinta dari Jihu untuk Sang-eun seorang. 이제 답이 됐어요? Sang-eun dan Jihu akhirnya resmi berpacaran setelah keduanya berciuman di dalam mobil. Jihu yang dimabuk asmara kembali mengajak kencan kekasihnya di malam Rabu berikutnya. Saat di kantor grup Ina, Nyonya Yu memastikan kepada seorang karyawan jika Sang-eun memang menjalin hubungan dengan Kang Hae-jin. Dalam gosip kalangan elit, Hae-jin adalah anak bungsu yang paling dibanggakan oleh ayahnya. Namun saat ini, hubungan mereka tengah renggang karena adanya rumor perjodohan dan skandal kencan. 부친과의 갈등이 걸림돌이긴 한데요. Dan jika Sang-eun masuk ke grup Ganjin sebagai calon istri dari Hae-jin, maka keadaan mungkin akan berubah. Sementara itu Gwang-nam mulai bekerja dengan Hae-jin sebagai pengawalnya. Di hari pertama bekerja, ia mendapat sambutan kurang menyenangkan dari asisten Hae-jin. Pria itu merasa jika kedatangan Gwang-nam akan menggeser posisinya sebagai orang terdekat dari sang aktor. Sementara Sang-eun yang saat ini sudah menjalin hubungan dengan Jihu merasa harus segera jujur dengan Hae-jin. Oleh karenanya, ia menemui sang aktor di rumahnya di mana saat itu juga ada Ji-eun di sana. 안녕하세요. 또 뵙네요. Setelah Ji-eun pergi, barulah Sang-eun menyampaikan maksud kedatangannya yang tak lain ingin berkata jujur soal hubungannya dengan Jihu. Saat itu Sang-eun mengaku jika perasaannya ini tak akan mengganggu kontrak dirinya dengan Hae-jin. Hae-jin yang sebenarnya menaruh hati pada Sang-eun berharap jika kekasih sewaannya itu tak gegabah dalam mengambil keputusan. 사랑해요? 진심으로 막 확신해요? Ia juga ingin memiliki kontrak panjang seperti Jihu dan mungkin bisa mengubah perasaan Sang-eun kepadanya. Sang-eun yang sudah yakin dengan keputusannya memilih untuk tidak menuruti permintaan Hae-jin. Setelah memutuskan untuk keluar dari rumah, ia sudah enggan berurusan dengan orang dari grup Janjin dan Ina. Ia juga berharap setelah ini Hae-jin bisa memulai hidup baru dan bahagia. 이제 제 인생 살고 싶어요. Setelah urusannya dengan Hae-jin selesai, Sang-eun pergi kencan pertama kali setelah resmi berpacaran dengan Jihu. Bukannya mengunjungi tempat yang romantis, kali ini Jihu mengajak kekasihnya itu bermain golf. Ia meminta agar Sang-eun mengajarinya bermain golf agar tak kalah dengan rekan kerjanya. Karena tempo hari saat di kantor, ia dikuncing oleh atasannya dan resmi dikeluarkan dari grup karena tak bisa bermain golf. Sepulangnya melakukan aktivitas bersama, Sang-eun dan Jihu malah bertemu dengan atasannya yang saat itu juga sedang berada di arena golf. Keduanya lalu diajak untuk makan dan minum di resto mewah. Tak ingin mengulang kejadian beberapa waktu yang lalu, Jihu melarang kekasihnya untuk menerima tawaran minum. Ia yang anti alkohol bahkan sampai rela meminum jatah Sang-eun meskipun dengan terpaksa. 절대 장어 먹었다는 이야기 하지 않아. 조용히 일어나고 그리고 Di rumahnya, Hae-jin benar-benar galau setelah mengetahui jika Sang-eun dan Jihu sedang berkencan. Ia bahkan sampai tak mau mengangkat telepon dari manajernya yang saat itu datang ke rumahnya. Padahal sang manajer datang untuk memberitahu jika grup Ina sedang mengkonfirmasi bahwa putrinya sedang menjalin hubungan dengan Hae-jin. Dan menurut kabar yang beredar, orang yang memberitahu kabar itu adalah Sang-eun sendiri. Di lain sisi, Ji-eun bertemu dengan ibu dari Hae-jin dan membahas soal Sang-eun. Sesuai dengan apa yang dikatakan manajernya, ibu Hae-jin saat ini sudah tahu jika putranya sedang berpacaran dengan anak tunggal dari grup Ina. 이나 그룹 딸인 거. Beberapa saat kemudian, Hae-jin menelpon ibunya dan memberitahu jika ia telah menyetujui perjodohan dengan anak dari grup Sunghan. Kepada ibunya, Hae-jin mengaku sudah putus dengan Sang-eun dan ibunya diminta untuk membuat batasan dengan grup Ina. Di pusat perbelanjaan, Ji-eun tak sengaja bertemu dengan Sang-eun yang saat itu terlihat sedang menelpon seseorang. Sebelumnya, ia mengira jika Sang-eun sedang menelpon kekasihnya yang tak lain adalah Hae-jin. Namun saat mendengar nama Jihu, ia pun sadar jika Sang-eun sedang berselingkuh. 네, 지우 씨. 네. Ji-eun kemudian menghubungi Hae-jin dan memberitahu tentang perselingkuhan kekasihnya. Namun bukannya meradang, Hae-jin justru mengaku jika Sang-eun hanyalah kekasih sewaan untuk menutupi skandal dan rencana perjodohannya. Hae-jin juga berkata jika kontrak tersebut juga telah disetujui oleh kedua belah pihak dan Jihu bagian dari kliennya. Sadar jika Ji-eun akan menemui Jihu, Hae-jin mencoba mencegah agar jangan sampai Sang-eun mengetahuinya. Dengan segera ia pulang ke rumah di mana saat itu Sang-eun sudah dalam perjalanan ke rumah Jihu. Sementara di dalam rumah, Jihu sedang meminta agar mantan istrinya pergi dari rumahnya karena Sang-eun akan segera datang. Namun Ji-eun yang sudah mengetahui semuanya tak mau pergi dan meminta kejelasan tentang pernikahan kontraknya dengan Sang-eun. Karena kesal, ia bahkan membeberkan fakta jika Sang-eun sebenarnya adalah anak dari ketua grup Ina. 그 여자 이나 그룹 딸이라며? Di luar rumah, Hae-jin sampai harus menggendong Sang-eun demi agar dirinya tidak bertemu dengan Ji-eun. Sejak tadi, ia memang sengaja mengulur waktu dengan alasan ingin berbicara penting dengan Sang-eun. Saking paniknya, Hae-jin sampai tak sadar jika dirinya tengah diikuti oleh paparazzi.
Keesokan harinya, Sang Eun mendadak menemui Hae-jin di lokasi syuting. Sesuai dengan janjinya, ia ingin mengakhiri kontrak dan menjalani kehidupan baru bersama Ji-hoo. Hae-jin yang sudah mengetahui semuanya memilih untuk menyetujui permintaan Sang Eun meskipun hatinya terasa berat. Alih-alih merasa lega, Sang Eun justru kembali dibuat panik saat wajahnya terpampang jelas di headline media. Ternyata momen semalam saat Hae-jin menggendongnya diliput oleh paparazzi dan dimasukkan ke dunia maya. Beberapa jam sebelum wajah Sang Eun terekspos ke media, ia sebenarnya sudah memberitahu Ji-hoo jika ingin menyelesaikan kontrak dengan Hae-jin. Setelah semua beres, ia hanya ingin fokus pada Ji-hoo yang saat ini menjadi kekasihnya. 저 지금 강혜진 씨 만나러 가요. Namun kini semua berantakan saat berita yang memperlihatkan wajah Sang Eun beredar di internet. 뭐야? Sang Eun yang khawatir dengan Ji-hoo segera menelpon kekasihnya untuk memberikan klarifikasi. Beruntungnya, Ji-hoo adalah tipe pria penyabar yang tak mudah termakan oleh gosip. Sesuai komitmennya, ia akan tetap mempercayai Sang Eun dan tak akan merasa terganggu dengan kabar itu. 괜찮으신가 했어요. Di lain sisi, keluarga Hae-jin langsung heboh begitu foto wajah calon istri palsunya muncul ke media. Ibunya bahkan sampai mabuk berat hingga mengancam ingin mengakhiri hidup. Manajer Hae-jin yang tak bisa menangani wanita itu meminta artisnya untuk segera memperkenalkan Sang Eun kepada keluarganya. 이 엄마 지금 술 먹고 난리 났어. Di kantor, rekan kerja Ji-hoo sibuk membahas wanita yang dikabarkan sebagai calon istri dari Hae-jin. Salah satu di antaranya bahkan merasa familiar dengan wanita itu yang dianggap sangat mirip dengan istri Ji-hoo. 진짜로. Namun beruntungnya, foto terbaru dari Sang Eun sudah diblur hingga sulit untuk dikenali. Sementara di kantor agensi, Hae-jin memuji langkah cepat dari Ji-eun dalam menangani kasusnya. Mereka kemudian mengobrol soal perjanjian kontrak antara dirinya, Ji-hoo, dan juga Sang Eun. Menurut Hae-jin, Ji-hoo adalah klien istimewa dari Sang Eun. Mereka telah bersama selama 5 tahun dan bertemu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ji-eun yang mendengar hal tersebut kemudian menyimpulkan jika kontrak pernikahan dari Ji-hoo dan Sang Eun adalah bentuk dari balas dendam atas rasa sakitnya. Terlebih saat dulu berpisah dengan dirinya, Ji-hoo juga meminta bertemu dengannya di hari yang sama. 치우기였겠죠. 그런 최악의 방법으로 없애버리고 싶을 만큼. Di akhir pertemuan mereka, Hae-jin meminta agar Ji-eun merahasiakan semua ini. Pria itu juga mengingatkan agar jangan mengganggu kehidupan Sang Eun demi dirinya yang begitu menyayangi gadis itu. Sesuai dengan kesepakatan, Sang Eun akhirnya menemani Hae-jin bertemu dengan orang tuanya. Selain ayah dan ibu Hae-jin, di sana juga ada kakak tertua yang dulu sempat akan dijodohkan dengan Sang Eun. Pria itu bahkan sempat menyindir tentang kejadian 13 tahun yang lalu yang membuat kedua keluarga konglomerat itu saling bersih tegang sampai saat ini. 와, 그대로네. Tak ingin membuat suasana semakin canggung, ibu Hae-jin membuka percakapan dengan menanyakan soal rencana pernikahan mereka. Namun karena tak ada yang mau menjawab, ayah Hae-jin langsung tersulut emosi hingga membuat suasana semakin tegang. 네가 말해봐. Sang Eun yang sudah siap dengan semuanya mengaku jika mereka tak akan menikah. Ia juga berpesan agar orang tua Hae-jin jangan terlalu menekan anaknya demi kepentingan pribadi. 아드님의 건강을 위해서라도 이런 강압 그만해주세요. Sebelum pergi, Sang Eun berkata jika sebenarnya dirinya sudah pernah bercerai dengan pria lain lebih dari 10 kali. Ia sengaja melakukan hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dari kontrak dengan Hae-jin yang langsung ia akhiri saat itu juga. 우리 오늘 마지막 업무잖아요. Di lain sisi, teka-teki tentang siapakah orang yang menguntit Hae-jin selama ini akhirnya ketahuan. Di malam itu, tanpa sengaja ia melihat orang misterius yang mengenakan helm hitam terlihat memotret rumahnya. Sadar jika ada yang melihat, orang misterius itu kemudian lari dan diikuti oleh Hae-jin. Sempat ada perlawanan dari orang tersebut hingga akhirnya Hae-jin berhasil menyeretnya ke kantor polisi. Namun karena terbukti melakukan penyerangan, Hae-jin sempat diborgol sebelum akhirnya Ji-eun datang untuk memberikan jaminan. 어떻게 된 거예요? 폭행이라뇨. Sementara penguntit yang tadinya dicurigai mengikuti Hae-jin ternyata adalah mantan suami Sang Eun yang masih terobsesi dengan gadis itu. Sang Eun yang masih berada di rumah Ji-hoo langsung ditelepon pihak polisi untuk dimintai keterangan. Setibanya di sana, Sang Eun sangat terkejut karena di sana ada Hae-jin dan Lee Sun-ho. Lee Sun-ho ternyata adalah mantan suami dari Sang Eun yang beberapa waktu lalu sempat kehilangan ibunya. Sun-ho ternyata adalah penguntit yang selama ini mengikuti Sang Eun dan selalu memotretnya untuk disimpan sebagai koleksi pribadi. 내가 전 와이프 사진 정도는 내가 찍을 수... Keesokan harinya, Sang Eun bertemu dengan adik Sun-ho atas permintaan darinya sendiri. Ia kemudian menjelaskan jika setelah ibunya meninggal, kakaknya lebih tertutup dan jarang bisa dihubungi. Selain itu, ia juga berperilaku aneh karena memasang banyak foto Sang Eun dari hasil memotretnya secara diam-diam. Adik Lee Sun-ho itu sebenarnya sudah memperingatkan sang kakak untuk berhenti menguntit mantan istrinya. Namun karena obsesinya masih tinggi, ia tak mau mendengarkan siapapun hingga berujung hal yang menyedihkan. 미친 거야?
kepada Sang En. Perempuan itu kemudian meminta maaf dan memohon agar kakaknya tidak mendapatkan tuntutan. Buntut dari curhatan adik Lee Sun Ho di akun medsos, Ji-eun menemukan banyak orang yang mulai menggali Sang En. Sebagian dari mereka rata-rata adalah kerabat atau keluarga dari mempelai pria yang pernah menikah dengan Sang En. Setelah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Ji-hoo, hari-hari Sang En dipenuhi banyak kebahagiaan. Tak disangka, pria dingin dan acuh itu ternyata memiliki sisi romantis dan peduli dengan hal-hal kecil. Namun di tengah kebahagiaan mereka, muncul sebuah berita yang mengekspos tentang masa lalu Sang En. Pengaruh Hae-jin sebagai public figure membuat media dengan mudah mencari informasi hingga membuat suasana semakin panas. Bahkan beberapa komentar netizen yang mengaku mengenal Sang En terus bermunculan. Sebagian dari mereka adalah kerabat dari mempelai pria yang pernah terikat kontrak pernikahan. Sang En yang biasanya selalu tenang dalam menghadapi masalah pun tak bisa menutupi kesedihannya. Ia khawatir dengan reputasi Hae-jin dan Ji-hoo yang akan menurun karena terlibat skandal dengan dirinya. Akan tetapi, Ji-hoo mengaku jika hal itu sama sekali tidak mengganggunya. Ia bahkan setuju untuk tak bertemu sementara waktu dengan Sang En hingga suasana hati kekasihnya itu membaik. 저한테는 상은 씨가 제일 중요합니다. Di rumahnya, Sang En benar-benar tak bisa menutupi kesedihan. Terlebih saat dirinya membaca sebuah situs yang berisi ujaran kebencian yang dibuat oleh adik dari mantan suami Lee Sun Ho. Padahal beberapa waktu yang lalu, mantan adik iparnya itu menangis sembari memohon agar kakaknya tidak mendapatkan tuntutan. Namun, kini ia justru menjadi salah satu penyebab memanasnya berita hingga menggiring opini publik. Di pihak Hae-jin, Ji-eun selaku pengacara sedang menyusun rencana untuk menjadikan kliennya sebagai korban. Ia ingin Hae-jin seolah tak peduli dengan masa lalu Sang En karena terlanjur mencintai wanita itu. Namun Hae-jin dengan tegas menolak dan justru memutuskan untuk pensiun sebagai aktor. 그건 절대 안 돼. Sementara Sang En yang saat itu juga datang ke rumah Hae-jin meminta agar sang aktor membuat pernyataan jika dirinya hanya dimanfaatkan oleh calon istrinya. Dengan demikian, reputasi Hae-jin di dunia entertainment masih tetap baik dan terhindar dari komentar jahat. Sempat menjaga jarak, Ji-hoo justru terlihat menemui mantan istrinya di sebuah kafe. Namun tujuannya kali ini adalah meminta bantuan Ji-eun untuk menyelesaikan masalah Sang En. Ji-eun yang sebenarnya masih memendam rasa, rupanya ingin tahu alasan Ji-hoo yang begitu peduli pada masalah ini. Dengan nada datar, pria itu menjawab jika Sang En adalah wanita yang layak dipedulikan. Terlebih selama menjalin hubungan dengannya, Ji-eun merasa jauh lebih baik. Namun saat Sang En terkena masalah, ia merasa kehilangan sehingga perlu untuk membantunya. Mendengar pengakuan dari Ji-hoo, Ji-eun justru merasa emosi dan sangat cemburu. Ia bahkan mengancam tak akan membantu Sang En bagaimanapun keadaannya. 내가 그 수뇌부를 도울 거란 기대는 하지 마. Setelah lama bungkam, Hae-jin akhirnya buka suara melalui siaran pers yang diwakilkan oleh Ji-eun. Sesuai dengan permintaan Ji-hoo, ia berkata jika sebenarnya informasi yang beredar tentang Sang En adalah benar adanya. Meskipun demikian, Sang En adalah wanita yang tulus dan tak pernah terlibat masalah dengan semua mantan suaminya. Di akhir siaran persnya, Ji-eun berkata jika Hae-jin dan Sang En sama-sama saling mencintai. Ia juga akan menindaklanjuti orang yang menyerang artisnya dan menyebarkan berita bohong tentang Hae-jin dan Sang En. Di malam harinya, Sang En dengan berani mendatangi rumah Hae-jin yang saat itu masih ditunggu banyak wartawan. Sesuai rencana, kedatangannya adalah untuk meminta Hae-jin untuk mengakhiri kontrak. 진 씨와 결별한 날로 보도될. Ia rupanya ingin membuat pernyataan ke media bahwa hubungannya dengan Hae-jin kandas karena Sang En tak tahan dengan sorotan publik. Alih-alih mengiyakan, Hae-jin justru membuat penawaran lain. Ia ingin tetap menikah dengan Sang En, juga akan tetap berkencan dengan Ji-hoo. Hal ini agar reputasi Sang En baik di mata publik sebagai putri tunggal grup INA. 나보다 상은 씨 이미지에 논란이 클 텐데. Namun sekali lagi, Sang En tetap menolak segala negosiasi termasuk yang berkaitan dengan grup INA. Karena pada faktanya, ia hanyalah anak adopsi dari panti asuhan untuk kepentingan bisnis. Ia dan Hae-jin juga bukan orang dari golongan yang sama, sehingga tak mungkin untuk bersatu. Setelah pulang bekerja, Ji-hoo diundang ke pesta ulang tahun seorang rekan kerja. Di tengah suasana pesta, Sang En tiba-tiba datang membawakan kado untuk rekan kerja pacarnya. Di momen itu, ia juga ingin meluruskan rumor tentang dirinya yang telah ramai di media. Sang En juga mengaku jika Ji-hoo salah satu kliennya yang juga orang yang ia sukai. 제가 좋아하게 됐습니다. Di kantor grup INA, Nyonya Yo kembali mengancam ketua pimpinan untuk membawa Sang En kembali. Wanita itu sepertinya menyimpan sebuah bukti tentang sejarah grup yang ia gunakan untuk mengancam pimpinan. Sementara itu, saat kembali ke rumah, ia menemukan bukti jika anak asuhnya juga pernah menikah dengan pria bernama Ji-hoo. Penasaran dengan sosoknya, Nyonya Yo mencoba mencari tahu lewat Gwangnam. Meskipun tak secara detail, namun Nyonya Yo sedikit banyak tahu tentang Ji-hoo yang berprofesi sebagai seorang jaksa. 법원에서 근무하는.
Keesokan harinya Jiho terlihat menemui orang perwakilan dari grup Ina. Tujuannya adalah untuk memberitahu tentang latar belakang Sang-eun dan mengajukan daftar tuntutan untuk grup Ina dan Nyonya Yo. Kepada pria itu, Jiho membeberkan fakta jika Sang-eun adalah anak hasil adopsi untuk kepentingan grup Ina. Ia diambil dalam sebuah panti asuhan demi menjadi alat mempersatukan dua perusahaan besar melalui sebuah perjodohan. Hingga menurut Jiho, ini adalah tindakan setengah kriminal di mana ia akan segera melimpahkan masalah itu ke jaksa. 검찰에 넘길 생각입니다. Perwakilan grup Ina yang merasa ketakutan kemudian membuat pembelaan jika selama ini Nyonya Yo tak ada indikasi menyiksa Sang-eun. Ia juga berjanji untuk memberitahu semua faktanya asalkan Jiho mengurungkan niatannya yang akan membawa rahasia itu ke kejaksaan. Setelah menemui perwakilan grup Ina, Jiho terlihat menelpon seseorang di mana itu adalah Nyonya Yo yang mengaku sebagai teman Sang-eun dan memintanya untuk bertemu. Beberapa saat kemudian, Jiho melihat Nyonya Yo yang sudah ada di seberang jalan. Namun saat sama-sama menyeberang, tanpa mereka sadari, ada mobil melaju kencang dari arah berlawanan. Entah siapa pengendaranya di dalam mobil itu, namun yang jelas, ia sepertinya ingin mencelakai Nyonya Yo. Jiho yang melihat Nyonya Yo dalam bahaya langsung mendorong wanita itu ke tepi jalan hingga membuat keduanya jatuh tersungkur. Beruntungnya, keduanya tak sampai tertabrak meskipun Jiho mengalami cedera di bagian lengan. Gwangnam yang saat itu ada di sana segera membawa Jiho ke rumah sakit dan menghubungi Sang-eun. Beberapa saat kemudian, ia datang untuk melihat keadaan sang kekasih. Nyonya Yo yang saat itu tak mengalami cedera apapun juga menemui Jiho untuk mengucapkan terima kasih. Ia juga bertanya soal alasan pria itu yang terlihat ingin bertemu dengannya. Mendengar kabar Jiho dirawat, rekan kerja termasuk atasannya datang menjenguk Jiho di rumah sakit. Mereka terheran dengan kondisi ruangan rawat Jiho yang begitu mewah, layaknya rumah pribadi. 수목원 같기도 하고. 야, 이불 좀 봐라. Dan terkait kecelakaan yang dialaminya, penyidik bernama Kim berkata jika mobil yang berusaha menabrak Jiho adalah mobil curian, sementara atasannya yakin jika apa yang dialami oleh Jiho murni disengaja. Ia juga menyarankan Jiho agar tak ambil pusing mengenai gosip yang menyangkut Sang-eun. Atasan dan staf kantornya yakin jika wanita itu tak seburuk seperti apa yang dipikirkan, karena pada faktanya Sang-eun adalah wanita yang baik yang bisa merubah Jiho. 또 그렇고 너 와이프한테 진심인 거 다 보여. Setelah menyelidikinya, Nyonya Yo akhirnya tahu jika ketua grup Ina adalah orang di balik kecelakaan yang hampir ia alami. Ia sadar jika orang yang paling berpengaruh di Korea itu sedang berusaha menyingkirkan dirinya dan Sang-eun. Setelah lama berpikir, Hae-jin akhirnya berani untuk mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan palsunya. Ia kemudian menelpon Sang-eun dan berkata jika perpisahan mereka akan ia publis ke media. 내일쯤 결별 기사 날 거예요. Hae-jin juga meminta maaf pada Sang-eun karena sudah membuat kekacauan saat wanita itu memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya. Sang-eun juga merasa jika semua ini bukan murni kesalahan Hae-jin. Selain mengucapkan terima kasih, ia juga meminta pria itu untuk tak lagi mengorbankan kebahagiaannya hanya demi kebahagiaan orang lain. Sebelum mengakhiri pembicaraan, Sang-eun mengucapkan selamat tinggal dan mendoakan yang terbaik bagi Hae-jin. 나도 진심으로 혜진 씨 응원할게요. Hae-jin lalu membuat konferensi pers dan mengaku jika hubungannya dengan Sang-eun kini sudah berakhir. Adanya banyak masalah internal serta perhatian berlebih menjadi alasan mengapa keduanya memilih untuk putus. Hae-jin kemudian meminta agar publik tak lagi mengganggu Sang-eun termasuk masalah pribadinya. 최상은 씨를 괴롭히지 말아주십시오. Setelah 1 malam dirawat di rumah sakit, Jiho akhirnya diperbolehkan pulang atas permintaannya sendiri. Malam itu rupanya ia tak tega melihat Sang-eun tidur di lantai rumah sakit hingga meminta izin dengan dokter untuk rawat jalan. Namun kali ini, ia tak akan pulang ke rumahnya, melainkan pulang ke rumah Sang-eun untuk dirawat di sana. Nantinya, Sang-eun ingin membuatkan Jiho berbagai jenis makanan dan camilan selama ia masa pemulihan. 전복 낙지 사다가 이렇게 야채 쏙쏙쏙 썰어가지고. Sayangnya, Jiho mendapat sambutan kurang menyenangkan dari Nyonya Yo. Wanita itu justru bertanya soal pekerjaan Jiho saat Sang-eun memintanya untuk berhenti terikat dengan grup Ina. Ia bahkan sempat menolak ajakan makan dan begadang semalaman agar Sang-eun dan Jiho tidak tidur dalam satu kamar. Di kamarnya, Jiho kembali teringat ucapan dari orang kepercayaan grup Ina tentang Nyonya Yo. Menurut ceritanya, Nyonya Yo sempat terpukul saat Sang-eun menggagalkan percodohan dengan grup Ina. Bukan karena kecewa dengan sikap Sang-eun, wanita tersebut justru merasa bersalah karena sudah membawa anak asuhnya ke dunia yang begitu kejam. Hingga saat itu, banyak yang mengira jika Nyonya Yo adalah ibu kandung dari Sang-eun. Saat akan pergi tidur, Sang-eun tiba-tiba menyusul Jiho ke kamarnya. Keduanya kemudian tidur bersama, sementara Nyonya Yo masih berada di luar dan tidak menyadarinya. Di lain sisi, kakak Hae-jin datang ke rumah dengan alasan ingin menjenguk sang adik. Ia berpura-pura mengkhawatirkan Hae-jin pasca dirinya resmi putus dengan Sang-eun. 밖에 기자들 많더라. 불편하겠어 우리 동생. Padahal kedatangannya adalah untuk memberitahu jika dirinya ingin segera menikahi Sang-eun. Hae-jin yang terpancing emosi hampir memukul kakaknya dan mengancam agar tak mendekati Sang-eun. Namun ancaman itu sepertinya kurang dipedulikan oleh sang kakak karena ia sendiri sudah mendapatkan dukungan dari ketua grup Ina.
Di lain tempat, Jiho mengajak Nyonya Yo berbicara empat mata dan langsung menanyakan apakah wanita itu adalah benar ibu kandung Sang-eun. Meski dibantah oleh Nyonya Yo, namun ada hal yang tak bisa disembunyikan di balik wajahnya yang bisa dibaca oleh Jiho. Ia juga menyebut jika selama ini Sang-eun sebenarnya peduli pada dirinya, sehingga dengan segala hormat Jiho meminta agar wanita itu kembali menjalin hubungan dengan Sang-eun seperti sedia kala. 외로운 사람입니다. Meski sudah mendapat peringatan keras dari adiknya, kakak Hae-jin tetap nekat untuk bertemu dengan Sang-eun. Secara terang-terangan, ia ingin melakukan perjanjian kontrak untuk menyelamatkan Nyonya Yo yang saat ini sedang mendapat ancaman dari grup Ina. Selain itu, ia menyinggung pekerjaan Sang-eun yang dianggap kotor, sehingga tak masalah jika menerima tawarannya karena tak memiliki banyak waktu. Kakak Hae-jin meminta Sang-eun untuk segera membuat keputusan dan menghubunginya. 같이 살자는 얘기 아니야. Setelah memikirkan secara matang, Hae-jin akhirnya membuat sebuah keputusan besar. Melalui konferensi pers, ia meminta maaf atas rumor yang belakangan terus menyerang dirinya. Tak hanya meminta maaf, Hae-jin mengaku jika dirinya adalah salah satu anak dari pemilik grup Gangjin. Selama ini ia menutupi jati dirinya agar tak ada pihak yang tersakiti atas pilihannya. Namun setelah melewati banyak hal, apa yang dipilih Hae-jin ternyata salah besar. Sehingga untuk menebus semua itu, ia ingin mundur dari dunia entertainment dan kembali menjadi sosok Kang Yoo-jin. Hae-jin berharap keputusannya ini bisa diterima oleh semua fans dan mengucapkan terima kasih pada orang yang telah mendukungnya. 이 자리를 빌려 진심으로 사과의 말씀드립니다. Dibesarkan oleh keluarga sempurna dan berkecukupan, sangat wajar jika Sang-eun memiliki gaya hidup yang mewah. Meski demikian, ia tak pernah melupakan asal-usulnya yang berasal dari panti asuhan. Gadis itu bahkan masih sering menyumbang sejumlah uang ke panti tanpa sepengetahuan siapapun. 지난번에 아이들 한 명 한 명 인사하시고 Di lain sisi, ayah Hae-jin marah besar saat mengetahui putra pertamanya ingin menikahi Sang-eun. Ketua grup Gangjin itu bahkan menampar anaknya dan meminta agar tak merusak apa yang sudah ia rencanakan. Sementara Hae-jin mulai debut pertamanya sebagai direktur eksekutif dengan nama resmi Kang Yoo-jin. Pagi itu, ia mengadakan rapat bersama semua mantan pekerjanya, termasuk pengacara Ji-eun. Sesuai rencana, ia akan mencarikan posisi kedua asisten yang bernama Jung Hwan dan Gwang Nam di perusahaan yang jauh lebih baik, sementara Ji-eun masih tetap bersamanya sebagai pengacara pribadi. Sebenarnya Jung Hwan tak ingin berpisah dari Hae-jin, namun ia tak bisa berbuat banyak dan menuruti apapun perintah sang atasan. 뭐 여기서 할 거 없어? 네가 여기서 뭐래? 비서들도 다 있는데. Setelah rapat, Hae-jin diperkenalkan ayahnya kepada para petinggi perusahaan sebagai direktur eksekutif. Dalam perkenalan itu, sangat terlihat jika kakaknya tak senang dengan keberadaan Hae-jin karena menganggapnya sebagai ancaman. Siang itu, Nyonya Yo dan Jiwoo bertemu di sebuah kafe tanpa sepengetahuan Sang-eun. Dari pertemuan itu, terungkap fakta jika 33 tahun yang lalu, Nyonya Yo pernah menjalin hubungan dengan pemilik grup Ina hingga melahirkan seorang putri yang tak lain adalah Sang-eun. Sayangnya, hubungan tersebut kandas karena ketua grup Ina justru menikah dengan wanita dari keluarga konglomerat. Nyonya Yo yang merasa sakit hati kemudian memilih untuk menghilang sementara dan menitipkan Sang-eun ke panti asuhan. Ia kemudian mengambil kembali putrinya melalui adopsi ilegal. Karena gagal menyatukan kedua perusahaan, Nyonya Yo dan Sang-eun diusir dan akhirnya bermusuhan. Selama merawat Sang-eun, ia bahkan menghabiskan dana sekitar 10 miliar won. Namun uang itu tak sebanding dengan rasa sakit Sang-eun karena telah dibawa ke kehidupan yang merubah jati dirinya. Meski demikian, Sang-eun tak membenci Nyonya Yo dan tetap peduli pada wanita itu. Oleh karenanya, Jiho ingin agar mereka kembali akur dan saling memaafkan. 사과하셨으면 좋겠습니다. Nyonya Yo masih keras kepala dan tak mau mengakui jika Sang-eun adalah putrinya, karena memang ia tak pantas untuk mendapatkan pengakuan. Ia juga tak ingin Sang-eun merasa lebih kecewa setelah mengetahui fakta yang sebenarnya. 그런 단어를 입에 올릴 자격이 없는 사람입니다. Di lain sisi, Hae-jin mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya sebagai direktur eksekutif. Ketimbang kakak pertamanya, ia memang lebih bisa diandalkan dalam hal memimpin perusahaan. Siang itu, ibu Hae-jin datang ke kantor untuk memberitahu jika sang ayah sedang mengatur pertemuan dengan anak dari grup Sunghan. Ia berharap kali ini Hae-jin mau menemui gadis tersebut demi ibunya. 그래도 만나는 보면 안 될까? Di luar perkiraan, Hae-jin ternyata setuju hingga membuat ibunya sangat bahagia. Namun saat ditemui, anak dari grup Sunghan ternyata adalah fans Hae-jin saat ia masih menjadi aktor. Gadis itu bahkan menyimpan semua koleksi tentang Hae-jin hingga membuat pria itu merasa tak nyaman dan akhirnya memilih pergi. Di malam harinya, Sang-eun datang ke restoran tempat ia dan Hae-jin berjanji makan malam. Namun setelah menunggu cukup lama, orang yang datang justru Nyonya Yo yang memang sudah menjadi skenario dari Jiho. 지호 씨 무슨 일을 꾸미는 거야?
Dengan kerendahan hati, Nyonya Yo datang untuk meminta maaf atas apa yang ia lakukan selama ini. Nyonya Yo mengaku jika ia selalu terbebani oleh rasa bersalah, namun tak mengerti bagaimana cara untuk meminta maaf. Pada akhirnya Ji-Hoo datang dan membuat Nyonya Yo berani untuk mengatakannya. Mereka kemudian berbaikan dan saling memaafkan satu sama lain. 사과하는 거니까 받아줄게. Setelahnya Ji-Hoo terlihat minum bersama Ji-eun, mantan istrinya. Sama seperti Nyonya Yo, ia datang untuk meminta maaf dan mengembalikan deposit yang pernah Ji-eun berikan padanya. Pria itu mengaku jika selama ini tak pernah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan apapun. 진심이야, 지은아. Karena terlalu banyak minum, Ji-Hoo sampai mabuk dan harus disusul oleh Sang-eun. Dalam keadaan setengah sadar, ia mengaku jika baru saja bertemu dengan Ji-eun, yang seketika pengakuan jujur dari Ji-Hoo akhirnya membuat Sang-eun cemburu. Sang-eun juga sempat berkata jika sebelum menemui Ji-Hoo, ia sempat menemui Hae-jin ke rumahnya. Alih-alih membalas Ji-Hoo, pria itu justru tak terpancing dan kembali meledek Sang-eun yang sedang cemburu. 상은 씨는 속이 참 넓습니다. Berpindah pada Nyonya Yo yang terlihat menelpon seseorang dan sepertinya membicarakan hal yang cukup serius. Di akhir perbincangan, ia hanya berkata agar pria itu menjaga Sang-eun jika hal buruk melanda. Sementara Hae-jin mendapat sebuah paket yang berisi foto sang kakak sedang bersama seorang mata-mata. Belum tahu apakah kepentingan mereka dan sepertinya berkaitan dengan Sang-eun. Saat di kantor, Ji-Hoo mulai resah karena Sang-eun tak menjawab ajakannya untuk bermain golf bersama atasan. Ia mengira jika pacarnya itu benar-benar marah sehingga tak mau membalas pesan. Padahal sebenarnya Sang-eun berniat datang, hanya saja ia sedikit terlambat. 타이밍을 너무 놓쳤나? Karena permainan sudah usai, mereka kemudian pulang ke rumah Ji-Hoo. Di rumahnya, pria itu menjelaskan jika ia tak bermaksud untuk membuat Sang-eun cemburu. Ia menemui Ji-eun hanya untuk mengembalikan buku rekening. 위자료 통장 진작 줬어야 되는데. Sang-eun yang awalnya marah akhirnya luluh dan meminta agar kedepannya mereka saling jujur satu sama lain. Ia juga berjanji akan menemani Ji-Hoo bermain golf agar tak lagi diejek oleh atasannya. Dan sesuai permintaan Ji-Hoo, malam itu Sang-eun menginap di rumahnya untuk pertama kali. 상은 씨랑 헤어지고 싶지가 않아요. Untuk pertama kalinya, Nyonya Yo terlihat sangat khawatir saat Sang-eun tak kunjung pulang ke rumah. Terlebih saat ini, Sang-eun tengah menjadi incaran dari orang-orang di grup Ina yang bisa kapan saja melukainya. Namun rasa khawatir itu menghilang saat orang yang ia tunggu akhirnya pulang juga. Dengan perasaan kesal, ia memberondong pertanyaan kepada Sang-eun dan memintanya agar jangan mematikan telepon ketika keluar rumah. 뭐하느라 이제 들어와요? Keesokan harinya, Seon-jin yang juga kakak tertua dari Hae-jin datang menemui ketua grup Ina. Ia datang untuk mengacaukan suasana hati pria itu dengan menyinggung soal Project Jamie. Sepertinya pria tersebut sudah mengetahui tentang asal-usul Sang-eun dan rahasia besar tentang proyek itu. 회장님, 제가 비빌 곳이 회장님밖에 없습니다. Dengan setengah mengancam, ia meminta 20% saham Ina, maka semua rahasia akan aman di tangannya. Pimpinan yang bernama Gil Tae yang merasa terancam akhirnya mengaku jika dirinya tak terlibat dalam proyek tersebut. 제이미 프로젝트는 우리도 속은 거야. Namun, Seon-jin tak terpengaruh dengan alibi dari ketua grup Ina karena ia sendiri sudah memiliki banyak bukti. Ia kemudian memberikan waktu kepada Gil Tae sebelum rahasia itu benar-benar diungkap ke publik. Di lain sisi, Hae-jin akhirnya mengetahui jika Seon-jin adalah mata-mata Sang-eun. Menurut sumber dari pamannya, Seon-jin menyewa orang untuk mengawasi rumah Sang-eun secara diam-diam. 최상은하고 유미호를 노리는 것 같아. Berbekal informasi dari pamannya itu, Hae-jin datang ke rumah Sang-eun di malam itu juga. Dan benar saja, ia melihat dua pria tinggi besar sedang mencoba masuk ke dalam rumah dan membobol kunci sandi. Hae-jin yang penasaran mengikuti kedua pria misterius hingga masuk ke dalam rumah Sang-eun. Sempat ada perkelahian di sana sebelum penyusup itu melarikan diri karena identitasnya sudah diketahui oleh Hae-jin. 방송진이 보냈지. Bersamaan dengan kejadian itu, Nyonya Yo datang dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi di rumahnya. Saat sudah mulai tenang, Hae-jin menanyakan kepada Nyonya Yo apakah benar jika Sang-eun adalah putri kandungnya. Ia merasa perlu tahu karena saat ini kakaknya sedang mencari kebenaran tentang putri dari pemilik grup Gangjin. Namun Nyonya Yo sepertinya tak mau jujur dan hanya meminta agar Hae-jin merahasiakan semua ini dari Sang-eun. 강성진이 그런 게 확실하다면 제가 한번 만나볼게요. Sementara Sang-eun yang baru pulang dari berkencan merasa terkejut melihat rumahnya berantakan. Ia mengira ini adalah perbuatan orang yang membenci Nyonya Yo sehingga meminta wanita itu agar berhenti berhubungan dengan mereka. Namun seperti biasa, Nyonya Yo selalu menolak saran dari Sang-eun dan hanya memintanya untuk tidak khawatir karena menurutnya apa yang terjadi saat ini adalah kesalahannya sehingga ia sendiri yang akan menyelesaikannya. 너무 걱정하지 마세요. 곧 끝날 겁니다. Di sebuah pertemuan keluarga, Seon-jin meyakinkan sang ayah jika mereka akan segera memiliki 20% saham dari grup Ina. Saham itu ia dapat dari mengancam Gil Tae soal proyek Jamie beberapa waktu yang lalu.
Saat ayahnya pergi, Hae-jin mengajak kakaknya berbicara dan menyinggung soal mata-mata di rumah Sang-eun. Ia meminta agar pria itu tidak bertindak berlebihan karena ia akan berhadapan dengan dirinya. 제일 큰 적이 여기 있었네. Sung-jin yang tak terima dengan ucapan adiknya langsung naik darah dan menganggap jika Hae-jin tak mengerti apa-apa. Di lain sisi, Ji-hoo sedang memeriksa flash disk yang berisi salinan bukti tentang kejahatan Giltae. Flash disk tersebut rupanya berasal dari orang kepercayaan Giltae yang ingin agar Ji-hoo membantu menuntaskan masalah ini. Ia kemudian mengajak Ji-eun bertemu dan kembali meminta bantuannya. Kali ini, ia ingin agar Nyonya Yo tak bisa diproses secara hukum saat kasus ini terungkap. Namun bagi Ji-eun, hal ini sepertinya akan sulit karena Nyonya Yo memang terlibat di dalamnya. Nyonya Yo mungkin saja bisa lepas dari tuduhan jika Ji-hoo memalsukan isi dari flash disk tersebut. Hanya saja, ia harus merelakan jabatannya karena hal tersebut sama saja kasus kebohongan. 만들기라도 하겠습니다. Tanpa Ji-eun duga, Ji-hoo justru bersedia melakukan hal itu jika memang diperlukan. Ia tak peduli jika harus keluar dari pekerjaannya karena yang penting saat ini adalah kebahagiaan Sang-eun. Keesokan harinya, Nyonya Yo sudah bersiap untuk keluar dari rumah Sang-eun dan meninggalkan buku rekening di meja. Dan dari catatan koran buku rekening itu, Sang-eun akhirnya mengetahui jika selama ini Nyonya Yo tak menggunakan uang pemberiannya sama sekali. Sang-eun yang kecewa dengan Nyonya Yo justru berkata jika ia sudah mengetahui siapakah wanita itu sebenarnya. Dulu saat masih tinggal bersama, Sang-eun tak sengaja mendengar percakapan Nyonya Yo dengan Giltae yang membahas soal proyek Jamie. Dan sesuai yang apa ia dengar, Nyonya Yo ternyata memang benar ibu kandung Sang-eun. Ia sengaja membuat cerita seolah Sang-eun adalah anak angkat agar ia bisa hidup layak bersama keluarga grup Ina. Dengan penuh emosi, Sang-eun meminta ibunya agar tidak menghindari kasus ini dan jangan pernah meninggalkannya lagi. Ia ingin kecanggungannya dengan Nyonya Yo menghilang karena sangat berharap bisa memanggil wanita itu dengan sebutan ibu. 그러니까 가지 말라고. 자수 같은 거 하지 마. Setelah semuanya terungkap, Sang-eun merasa lega karena satu persatu masalahnya telah selesai. Ia lalu mengajak Ji-hoo untuk bertemu dan makan malam, di mana Sang-eun yang memasakkan menu untuknya. Berbeda dengan hari-hari biasanya, Sang-eun terlihat kurang bersemangat. Ia bahkan menghilangkan semua stiker di baju kerja Hae-jin dan mengatur semua kembali seperti semula. Meski tidak mengisyaratkan perpisahan, namun malam itu Sang-eun pastinya sedang merencanakan sesuatu. Dan benar saja, keesokan harinya Sang-eun datang ke kantor Hae-jin dengan pengawalan yang cukup ketat. Ia yang sudah mendapat izin dari Hae-jin kemudian masuk ke ruangan rapat petinggi grup Gangjin. Di depan banyak peserta rapat, ia memperkenalkan diri sebagai putri dari pemilik grup Ina yang sejak kecil tinggal di luar negeri. Saat berusia 20 tahun, ia kembali ke Korea dan langsung dipertemukan dengan keluarga grup Gangjin. 돌아온 그날 강진그룹 일가를 만나게 됐죠. Selain memperkenalkan diri, ia juga ingin membongkar kebusukan Seonjin lewat rekapan percakapan mereka 13 tahun silam. Saat itu Sang-eun sedang menghadiri acara makan malam keluarga Ina dengan Gangjin. Namun karena merasa tak nyaman, Sang-eun memilih untuk pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Tak disangka, Seonjin justru masuk ke dalam dan menuduh Sang-eun ingin merayunya. Ia bahkan sempat melecehkan Sang-eun hingga membuatnya merasa trauma. Mendengar keburukan kakaknya yang dikuliti oleh Sang-eun, Hae-jin naik pitam dan langsung menghajar Seonjin. Mereka sempat terlibat keributan di mana Seonjin membeberkan fakta jika Sang-eun hanyalah anak pungut. 저 여자 존재 자체가 거짓말인 거 맞잖아. Seonjin kemudian digiring keluar oleh pengawal atas permintaan ayahnya. Di malam harinya, Ji-hoo terlihat sedang masak menu makanan untuk Sang-eun. Namun hingga larut, Sang-eun belum juga tiba ke rumahnya dan ponselnya tak bisa dihubungi. Ji-hoo yang curiga dengan perubahan sikap Sang-eun terus mencari tahu apa yang ia tinggalkan kemarin di ruang gantinya. Dan setelah mencari tahu, Sang-eun ternyata sudah mengatur ulang baju kerja Ji-hoo dan mengembalikan cincin pernikahan mereka. Di mana itu berarti Sang-eun benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Sejak Sang-eun memutuskan untuk menjauhinya, Ji-hoo kembali ke setelan awal. Ia kembali menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup kepada semua orang. Sementara Sang-eun juga terus mengurung diri karena merasa bersalah dengan kekasihnya. Kepada Gwangnam ia mengaku malu dan tak ingin lagi menyangkutkan Ji-hoo dalam kehidupannya. 같은 이별 전개는 뭔데? 안 돼. Pagi itu, Sang-eun tak sengaja menemukan paspor dan tiket ke luar negeri milik Gwangnam. Saat diinterogasi, ia mengaku harus segera pergi karena tak merasa percaya diri untuk tinggal di Korea. Gwangnam juga takut akan kembali kehilangan semuanya jika orang tahu dirinya adalah penyuka sesama jenis. Mendengar hal tersebut, Sang-eun meminta agar Gwangnam tak perlu takut untuk menjadi dirinya sendiri. Baginya, ia adalah orang paling keren karena bisa hidup tanpa harus menjadi orang lain. 그냥 사람들한테 너 있는 그대로의 모습을 보여줘.
Sang En yang sangat peduli pada sahabatnya itu kemudian memintanya agar kembali akur dengan keluarganya. Ia juga memberikan sedikit uang agar Guangnam bisa makan malam bersama keluarga tercinta. Di lain sisi, Nyonya Yo bertemu dengan Jihu dan membahas soal putrinya. Menurutnya, Sang En tak serius dengan sikapnya karena ia tahu bahwa putrinya itu sangat mencintai Jihu. Ia lalu meminta Jihu untuk menemui Sang En dan bersedia untuk membantunya. Wanita itu kemudian pamit dan berpesan agar Jihu menjaga Sang En sampai kapanpun. 시간 낭비하지 말고 빨리 가서 얘기해. Di rumahnya, Sang En sedang mengobrol dengan ibunya dan membahas soal Jihu. Ia bercerita jika Jihu adalah orang pertama yang mencintai dirinya apa adanya. Tak hanya itu, Jihu juga sudah banyak mengajarinya tentang bagaimana cara mencintai orang lain. Nyonya Yo yang mendengar hal tersebut kemudian meminta putrinya untuk menemui Jihu. Ia tak ingin putrinya itu mengalami hal yang sama dengan dirinya. Dengan perasaan bersalah, ia juga meminta maaf karena membuat Sang En terus merasa kesulitan. Sesuai permintaan sang ibu, Sang En akhirnya menemui Jihu yang saat itu baru pulang dari kantor. Dengan perasaan bersalah, ia meminta maaf karena sudah menjauhi Jihu dengan alasan malu dan takut menemuinya. Padahal Jihu sama sekali tak mempermasalahkan hal tersebut dan bersedia memberi waktu jika Sang En ingin sendiri. Selama ia pergi, Jihu bahkan tetap menyiapkan makanan untuk Sang En. Ia juga tak lembur pada Senin, Rabu, dan Jumat karena khawatir jika tiba-tiba Sang En datang ke apartemennya. Dan yang paling nekat, Jihu belajar mabuk agar ia bisa menemani Sang En minum ketika ia kembali. Semua itu Jihu lakukan karena ia sangat mencintai Sang En. Di hari berikutnya mereka kembali bertemu untuk kencan sembari membahas soal pernikahan. Jihu ingin mereka menikah secepatnya dan mulai mengurus segala macam keperluan, mulai dari vendor, aula, gaun, make up, dan sebagainya. Namun dalam mengurus segala keperluan pernikahan, ada saja halangan yang harus mereka temui. Mulai dari gedung yang full di booking, serta berdebat soal undangan hingga masalah gaun pernikahan. 나 몸에 이제? 아까 입어본 거. Jihu yang sebelumnya memaksa ingin segera menikah, kemudian tersadar jika mempersiapkan pernikahan tak semudah yang ia pikirkan. Jika bisa, ia sebenarnya tak ingin menikah dan memilih tinggal bersama. Sang En yang mendengar keluhan Jihu malah setuju untuk tidak melangsungkan pernikahan. Mereka kemudian sepakat untuk hanya mengadakan pesta kecil dan mengundang orang terdekat. 그럼 상은 씨, 우리 결혼식 하지 말죠. Di hari berikutnya, Sang En dan Ibu Haijin terlihat sedang mengobrol berdua. Dalam obrolan itu, ia menyinggung soal Haijin yang berusaha menutupi kesedihannya demi kemauan sang ibu. Sang En yang juga sempat merasakan hal yang sama, meminta pada Ibu Haijin agar tidak terlalu menekan putranya. Karena bagaimanapun, Haijin sebenarnya sangat menderita meskipun ia tutupi demi kebahagiaan keluarganya. 어머님이 그만해 주셨으면 좋겠어요. Merasa apa yang dikatakan Sang En benar adanya, ia dan sang suami kemudian menemui Haijin di rumah. Namun belum sempat ia mengungkapkannya, ayah Haijin justru membuat masalah. Ia meminta putranya untuk pindah ke Amerika dan belajar bisnis selama 5 tahun. Haijin yang saat itu menyetujui permintaan ayahnya membuat sang ibu kecewa dan marah. Wanita itu bahkan menganggap jika suaminya tak pernah menghargai dirinya dan selalu memaksakan kehendaknya sendiri. Ia bahkan meminta cerai jika Haijin tetap nekat pergi ke luar negeri. Di waktu yang bersamaan, Guangnam juga menghadapi masalah saat ia jujur kepada keluarganya. Sang kakak bahkan tak terima dengan pengakuan jika Guangnam adalah penyuka sesama jenis dan ingin pindah ke luar negeri. 너 대체 뭐 해먹고 살라고 그래? Beruntung, Chung Han datang dan mengaku sebagai manajer dari Guangnam. Sesuai dengan rencana, ia ingin merekrut Guangnam sebagai idol di agensi yang sama dengan Hai-in. Hal ini ia lakukan agar sahabatnya itu tetap berada di Korea dan bisa meraih impiannya sebagai penyanyi. 광남이 매니저 유정한입니다. Di lain tempat, ketua grup INA datang menemui Nyonya Yo untuk mengakui segala kesalahannya. Karena merasa bersalah, ia berkata akan segera pensiun dan mewariskan sebagian hartanya untuk Sang En. Di malam itu, Sang En dan Jihu makan malam berdua di sebuah restoran yang sangat romantis. Sebenarnya malam itu, ia ingin melamar Sang En secara resmi. Namun belum sempat ia melakukannya, ia justru dilamar terlebih dulu oleh Sang En dengan cara yang sangat luar biasa. 나랑 결혼해 줄래요? Jihu baru benar-benar melamar kekasihnya itu saat keduanya pulang dari acara makan malam. Meskipun sederhana, namun ia tulus melakukannya dan Sang En pun terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya Sang En datang ke lokasi syuting untuk bertemu dengan Haijin. Ia merasa lega karena sahabatnya itu kembali bisa menjadi dirinya sendiri. Sama halnya dengan Sang En, Haijin juga merasa lega karena saat ini keluarganya begitu mendukung karirnya. Dan hari yang ditunggu pun akhirnya tiba juga. Dengan persiapan yang sederhana, Jihu dan Sang En mengundang orang terdekat untuk menjadi saksi di hari bahagia mereka. Kepada semua yang datang, Jihu juga mengucapkan banyak terima kasih karena telah mendukungnya selama ini. Acara pun diakhiri dengan foto bersama dan semua